Ya, selamat malam Indaiq. Hari ini ya kita akan menghadirkan sosok yang luar biasa, eh, Kanda Azizan Nurza SPI, MIVR, CVM. Tema kita hari ini adalah peluang karir sarjana kelautan di industri oil dan gas dan pertambangan. Oke, kita akan memanggil akan sosok Bang Azizon ya. Kita tunggu beliau untuk bergabung. Ya, ini acara akan kita lakukan seminggu dua kali atau seminggu satu kali ya. Akan menghadirkan orang-orang hebat di bidang kelautan. Silakan nanti kalian request kira-kira siapa yang akan kita undang. Insya Allah akan kita usahakan. Ini sudah bersama kita ya ada Pipin, ya mahasiswa doktor ilmu lingkungan IPB, Yoga, oke. Ya Yoga Kuncoro, selamat malam ya, waalaikumsalam. Ada Bu Putri yang udah selesai S2-nya, Bro Obed Saniago, ya. Dewi Girsang, siapa dia Saropik, ya kita masih menunggu Kanda Azizon ya untuk bergabung. Jadi Azizon sekarang di pertambangan soalnya ya, di lokasi tambang, ya. Oke, Jalis Pepa Jaimae, ya Dede mahasiswa di ACM Labo, wah luar biasa, terima kasih. Rena, oh ini ada kayaknya keluarganya Bang Azizon ya. Jojo, Sudimanto, oke. Ini ada Omar Yanggoro, bosnya Latun. Ya, selamat bergabung. Ada Firman Manualu, Arka. Silakan nanti teman-teman, kita akan ada door prize. Jadi masing-masing nanti akan mendapatkan pulsa. Pulsanya akan kita langsung isikan ya. Silakan nanti keaktifannya dan Jalis Pepa Jaimahe ya, Omari. Tahidiki, oke. Pastikan kalian mengikuti dari awal ya. Kita masih menunggu Kanda Azizannya. Oke, luar biasa. Wah, udah nih. Aduh. Ya, Assalamualaikum. Kanda, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik. Sehat. Ya, An. ya ini alhamdulillah udah banyak yang bergabung Kanda. Sangat banyak antusiasnya, ya, antusias untuk acara malam ini. Ya, tema kita itu adalah peluang karir ya sarjana kelautan ya di bidang oil, gas dan pertambangan. Nanti silakan boleh mulai dari sekarang untuk bertanya. Baik, ini saya udah ini ya, saya udah kenal banget, udah kenal lama dengan Bang Azizon ya, salah satunya yang memotivasi saya, yang mengantarkan sampai saya detik ini itu adalah Bang Azizon ya. Waktu itu saya magang di Condor Petroleum. Ini ada Pipin ini Kanda di sini di dalam yang Pipin. lagi S3. Karena saya berdua sama Pipin waktu itu. Oke, Kanda ini luar biasa. Kanda ini kan Kanda Azizan Nurza ini merupakan salah satu alumni dari ilmu kelautan Unri ya. Jadi SD-nya ya dihabiskan di Pekanbaru, terus SMP-nya di Pekanbaru, SMA-nya di Duri. Duri. Ya, artinya di Pekanbaru Duri jauh, udah itu lanjutkan S1-nya di apa namanya di Unri lagi, ilmu kelautan, terus lanjut S2. Dan berkarir di Pekanbaru, di ini ya di Provinsi Riau, udah itu sekarang
kok malah berkarir di Aceh? Mohon silakan ceritanya. Eh, Bang Azizan, maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu tahu dulu siapa sih sosok beliau ini kayak gitu. Baik. Monggo, Kanda. Bismillah. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Yarjohan, dokter ya, dokter Yarjohan, calon profesor, insya Allah, memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berdiskusi di sini. Sebetulnya kan ini sudah lama kita gagas ya, Han ya, tapi kita ya, mencari waktu yang betul. tepat itu akhirnya malam ini. Di sela-sela kesibukan kita berdua, kita coba lakukan diskusi ini, mudah-mudahan bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman dan inspirasi buat teman-teman sekalian, khususnya adik-adik sarjana ilmu kelautan yang ingin berkarir di berbagai industri yang ada. Betul sekali, saya alumni ilmu kelautan UNDI, tamat tahun 98, masuknya tahun 93. 98, semasa kuliah, sempat menjadi ketua BPMF sekitar 1 bulan, karena setelah itu terpilih jadi ketua BEM UNDRI. Tamat kuliah, saya 6 tahun berkarir di RAPP, terakhir menjabat senior kepala humas Apel Riau. 2 tahun 8 bulan di Kondur Petroleum. Di sana kemarin kita ketemu dengan Johan, ketemu dengan Pipin, ketemu juga dengan beberapa teman lainnya. Terus 6 tahun saya di PT BSP dan BOB, PT BSP Pertamina Hulu. Dan sekarang hampir 8 bulan di industri tambang. Kalau sekelumit perjalanan seperti itu. Jadi sekarang saya sudah hampir masuk tahun ke-8 di Aceh, dan tahun ke-8 juga mencoba berkarir di industri tambang. Gitu, Han. Artinya lebih dari 15 tahun ya di Uh, minyak dan gas ya. Migas 6, 9, hampir 17 tahun lah ya. Hampir Ya 17. benar, 17 tahun. Ini luar biasa. Hidup 17 di tahun ya. RAPP, di Kondur, Oh. BOB, dan dilanjutkan di Aceh. Oke. Kalau ini, dulu yang menginspirasi di kehidupan Ganda, kok bisa sampai sukses sekarang itu siapa gitu? Tentu ada Ya, orang hebat ya. ya orang hebat tentunya orang tua ya. Saya ini anak pertama dari 7 bersaudara. Papa guru SD, mama juga guru SD. Yang selalu diajarkan kepada kami itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi sampai kapanpun harus terus belajar. Yang kedua itu jangan pernah mengatakan tidak bisa, tidak mungkin. Nah, hal inilah yang memang menjadi salah satu pendorong sehingga saya berani bertualang di 3 industri ini gitu. Ini kan bertualang. Terlepas dari itu sebetulnya kan ini berangkat dari kondisi ilmu kelautan juga sebetulnya, Han. Kami kan termasuk kelompok-kelompok awal bagaimana Project dulu meluncurkan program ilmu kelautan. Awal saya masuk ilmu kelautan itu kan saya berpikir bahwa ini kan ilmu dan teknologi kelautan. Awalnya seperti itu. Paling jauh seperti taruna pelayaran. Nah, setelah masuk ke dalam kan dinamikanya kan berbeda. Masing-masing orang kan mengambil pilihan-pilihan lah. Sebagian besar teman-teman itu kan fokus mendalami ilmu kelautannya. Saya mendalami ilmu kehidupannya. Jadi saya menempa diri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang penulis itu di organisasi. Tanpa sadar itu mendorong saya untuk sampai pada titik seperti ini. Saya tidak pernah belajar menulis, tapi insya Allah sampai hari ini sudah 13 buku saya buat. Otodidak saja. Selain industri pulp and paper, migas, dan pertambangan, saya juga pernah di industri di dunia pendidikan. 5 tahun jadi dosen, saya juga pendiri dari Yayasan Pendidikan Bernas Pelalawan. Juga salah satu tim pendiri Universitas Pelalawan, walaupun kemarin tidak sempat kita dirikan karena terlanjur saya sudah pindah di Kondur. Jadi semua itu saya pikir proses belajar. Salah satu yang memotivasi saya pindah-pindah industri sebenarnya satu hal. Orang selalu mengatakan bahwa orang sukses itu kan harus berangkat dari perguruan tinggi yang ternama. Kalau masuk porsi pulp and paper pasti tamatan IPB dia. Kalau masuk oil and gas itu pasti UPN atau ITB dia. Kalau dunia PR itu pasti UI dia. UNRI tidak pernah dapat tempat. Nah, dalam perjalanan itu saya pikir tidak juga. Saya di usia 27 tahun sudah menjadi manajer di PR di perusahaan pulp and paper terbesar di Asia.
Di usia 30 tahun, saya membawahi fungsi eksternal di Kondor Petroleum. Umur 33 tahun, saya menjadi staf ahli Direktur PT BSP, merangkap tim manajer government dan PR. Umur 39, saya pindah ke industri tambang. Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, sebetulnya peluang sarjana ilmu kelautan dimanapun bisa, kan? Mau jadi apapun bisa. Masalah sekarang tuh kalian mau jadi apa? Tentukan aja mau jadi apanya. Dari sekarang, jangan setelah tamat. Saya melihat dulu misalnya, saya ingat Johan dan Pipin ya. Memang kalian memilih seperti yang kalian impikan hari ini. Saya ingat Pipin dengan kemampuan menyanyinya, relasi luasnya. Saya masih ingat diskusi suatu hari saya katakan, Pin, manfaatkan tuh relasinya. Mumpung jadi penyanyi Pak Arwin, dekati. Minta peserta khusus. Alhamdulillah Pipin insya Allah 3 nantinya. Selain Johan juga waktu magang, wah ini anak bukan seperti saya. Dia punya kemampuan analisa yang bagus, fokus. Saya pikir kemarin itu jadi peneliti atau dosen dalam pikiran saya. Dan memang tidak jauhan, dua-duanya terjadi. Menjadi dosen dan jadi peneliti. Gitu. Kelihatan dari orangnya, kelihatan dari semangatnya. Nah, kepada adik-adik yang ingin sukses, sebetulnya kembali, kalian mau jadi apa? Perguruan tinggi itu kan proses membentuk diri sebetulnya. Setelah turun ke lapangan itu kembali kepada kita. Syukur-syukur kalau kita tamatan ilmu kelautan bisa bekerja di industri kelautan. Tapi kan kelautan harus dimaknai lebih luas kan. Menjadi wartawan kelautan juga bidang kelautan sebetulnya. Menjadi berprofesi seperti saya. Walaupun saya tidak pernah bekerja di kelautan, di RAPP juga ada kapalnya. Di Kondor kapal kita besar loh ya, ada kapalnya. Yeah. Di BOB PT BSP yang tidak ada kapalnya. Di Aceh ada pelabuhannya. Semua ilmu itu bisa dipakai. Nah, jadi kalau aduh jaringan. Kacau jaringan kita. Oke. Ini gangguan ini. Gangguan. Oke, sorry. Sorry Kanda. Oke, terus. Baik, itu tadi ya. Nah, terus lanjutkan Kanda. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa apa yang sudah saya capai hari ini sebetulnya saya berharap bisa menginspirasi kawan-kawan bahwa semua kita punya kesempatan untuk sukses. Bukan hanya anak ilmu kelautan, siapapun dia. Asalkan dia punya tujuan dan mau mewujudkan tujuan itu jadi nyata. Dan mau terus belajar, kan? Oke, benar. Ya, baik. Ya, saya ingat waktu itu saya sama Pipin, sekarang lagi S3, kandidat doktor. Bentar lagi jadi dokter, ya kita ditutor, ya jadi ditutor sama Kanda Zizon. Mau kemana sih? Kamu potensimu apa yang harus, potensimu nanti mau kemana? Mau jadi dosen, mau jadi PNS atau non-PNS seperti ini. Jadi lumayan waktu itu dibimbing dan diarahkan. Oke, jadi ini menarik ini. Apakah untuk peluang karir sarjana kelautan itu untuk tahun saat ini memang terbuka lebar nggak Kanda kira-kira? Untuk peluang karir sarjana kelautan untuk kalau kita melihat di industri oil dan migas. Industri oil and gas, ya.
Ya, dan Eh, pertambangan. kan kalau kita lihat kan ya profesi kan dibagi dua kan ya, ada core Ya, business sama support. Tentunya peluangnya ada, tapi tidaklah sebesar dari jurusan perminyakan dan pertambangan. hmm, Kalau kita lihat secara umum itu kan yang bisa berkaitan langsung dengan profesi kita misalnya di Empiro ya. Empiro ya, eh, mengelola nursery kalau dia beroperasi di laut ya, hmm, offshore. Yang lainnya sebetulnya yang bisa kita, saya catat tadi, di bidang safety misalnya, hmm, safety bisa kita masuk sebetulnya. Di tim emergency response team juga bisa, di security juga bisa, di oke, bidang PR juga bisa. oke, Kalau kita bedah lebih dalam, pada saat di kampus itu kan teman-teman kan terlibat dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. ya, Seharusnya teman-teman yang selain menjadi sarjana ilmu kelautan juga aktif di Mapala, mereka seharusnya punya peluang besar untuk di safety. Mereka punya peluang besar untuk di emergency response team yang setiap perusahaan tambang dan migas memilikinya. Untuk teman-teman ilmu kelautan yang aktif di Menwa, seharusnya mereka bisa jadi pimpinan security. Memanai security hari ini kan bukanlah security di pos jaga. Tentunya kita berharap di posisi level manajerial security-nya. Abang punya pengalaman waktu di Kondor. Waktu di Kondor itu kan kita lagi butuh 2 orang koordinator security. Abang ke hmm, Unri, ke UIN dan UIR. Ketemu dengan komandan Menwanya. Inilah masalahnya kadang-kadang. Adik-adik mahasiswa ini, belum dia paham industrinya, dia sudah memanah sebelah mata. Dia hmm, berpikir security itu sama seperti security jaga di bank dan sebagainya. Dia lupa di Kondor itu untuk level security koordinator saja, waktu itu gajinya sudah 25 juta. Kerjanya hanya 14 hari. ya, Sayangnya, setelah abang tawarkan mereka diam. Sebulan setelah itu kita ketemu lagi. Baru bertanya lebih detail. Dan teman-teman adik-adik mahasiswa selalu berpikir bahwa peluang itu menunggu mereka. Tidak. Perasaan waktu itu adik-adik Menwa menolak, ya masuk lain dari kelompok yang penawaran polisi, ya TNI dan sebagainya. Nah, ini dia yang kadang-kadang uh, kita semenjak mahasiswa luput untuk melihat bahwa proses belajar mengajar di kampus itu kan bukan hanya keilmuan di bidang ilmu kita, tapi ya, kegiatan-kegiatan kita itu juga mensupport untuk menomorsir. Di bidang misalnya PR, teman-teman yang aktif di Senat sama pers kampus harusnya kan bisa menjadi PR manager semua perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi faktanya Han, waktu abang di Migas, belum pernah ketemu satu pun orang security manajernya itu dari Menwa. Sayang kan gitu. oke, Di kampus petenteng pakai baju loreng, dididik suskala, suskapin dan sebagainya. Setelah tamat tidak bisa digunakan, sayang. Begitu juga teman-teman misal pers kampus. Pers kampus hari ini kan lebih banyak mereka terjun di wartawan. Padahal sebetulnya mereka bisa mengisi posisi-posisi PR, corporate communication di setiap perusahaan. Levelnya juga manajer, levelnya juga ada vice president, yang sama juga levelnya dengan vice president operation itu, yang memang akan diisi oleh teman-teman tambang dan perminyakan. Nah, ini yang kadang-kadang sebetulnya karena pengetahuan dan pengalaman tentang industri itu eh, tidak dalam, sehingga kita berpikir bahwa perusahaan tambang itu yang banyak orang tambang saja. Padahal juga ada fungsi-fungsi lain yang sekolahnya belum ada, yang kita bisa mengisinya. Nah, itu dia lihat. Jadi kalau di core bisnisnya kecil memang. Uh, Abang tadi coba buka literatur, sama tadi kan dikirim makalahnya. Di beberapa ya, perusahaan tambang nasional belum ada posisi itu. Itu rata-rata di perusahaan tambang internasional yang memang mereka butuh lebih mendalam untuk mendapatkan minyak. ya. Tadi ya, oke. Yang untuk nanti ya, kita sebenarnya Bang Zizun udah ini ya, udah nge-share materi. Nanti materinya itu akan kita share di deskripsi YouTube ya. Baik, tadi udah dijelaskan ya, artinya bukan hanya ilmu kelautan ya, mungkin di sini adik-adik mahasiswa seluruh Indonesia, ini ada Ibu Dewi, dosen kelautan yang udah bergabung, alumni ya, alumni Unri juga. Ini kita tunggu ya pertanyaan masuk.
ini masih kita cek lagi ya. Silakan untuk bertanya. Ini Kanda Azizan ini udah 17 tahun berkecimpung di 3 industri. Kira-kira sekarang menyesal nggak masuk ilmu kelautan dahulu? Enggak. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita sesali. Saya mencapai titik hari ini kan karena saya masuk ilmu kelautan kan. Oke, Kalau siap. dulu politik udah jadi politisi ya kan. Saya menemukan jawaban kehidupan kan pada saat kita masuk ilmu kelautan. Kita mimpi bagaimana menjadi seorang profesional laut ya. Iya, betul. Saya melihatnya berbeda mungkin. Mau jadi dosen saya pikir nanti jadi demo terus di kampus ya kan. Nah, Oke. cocok lah saya jadi dosen waktu itu. Pingin juga jadi dosen, tapi kayak tidak cocok. Di pemerintah juga terbatas. Rekrutmen di bidang pemerintah kan banyak di Dinas Perikanan dan Kelautan. Proses kegamangan melihat peluang masa depan kan berbeda mungkin. Saya ini kan anak tertua dari 7 bersaudara. Tidak ada pilihan. Tamat saya harus kerja. Kakak dan orang adik saya bantu. Dan ini memaksa saya berpikir keras bagaimana untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Saya tidak pernah menyiapkan diri untuk bekerja di RAPP. Sama kali tidak. Ini sebuah proses kebetulan yang terbentuk dari proses panjang. Dulu kan kita sering diskusi, kenapa Bang bisa seperti ini. Saya kiriman kuliahnya kan sangat kecil. Jadi saya ingat tuh, kenapa bisa menulis. Kiriman uangnya kecil, mau pacaran tak bisa. Setiap malam minggu teman-teman pacaran, menggunakan kamar saya untuk pacaran. Begitulah gimana masa itu. Nah, mau tidak mau saya keluar. Kan tidak mungkin saya terus lakukan setiap minggu. Karena kos saya kan di sudut Unri waktu itu. Nyamuknya banyak. Akhirnya pikir bagaimana saya tetap di kamar. Saya ngetik, Pak. Akhirnya, kalau di perikanan kan apa yang mau kita ketik? Akhirnya saya meluahkan emosi, kesal itu dalam bentuk tulisan. Tanpa sadar tulisan ini kan saya kirim ke Rio Pos. Dimuat. Yang awal kiriman saya 80.000, ternyata dari tulisan dimuat ini, nama saya terkenal. Orang tua saya bangga. Saya akhirnya tahu bahwa tulisan juga ada harganya. Satu tulisan waktu itu 20.000. Kiriman saya per bulan 80. Saya mikir, saya hanya cukup nulis 5 saja. 5 tulisan, saya udah kaya. Dapat tambah 100.000, tambah kiriman 80.000. Jadi saya menulis, motivasi kedua menulis itu adalah bagaimana mendapat uang sebanyak mungkin. Tanpa saya sadari, tamat itu Pak Mutarama bilang, Don, kamu bikin buku. Saya bikin buku apa, Pak? Orang bodoh kita bikin buku. IPK-nya hanya 2,87 ya kan. Tamatnya mungkin karena dosen udah berdoa juga nih, segera tamatnya nih anak gitu. Saya mahasiswa pertama Riau yang bikin buku, tahun 98. Dari kumpulan tulisan itu. Kenapa sampai masuk RAPP? Selain saya dikenal, waktu jadi ketua senat kan ada program Bina Desa di bidang perikanan. Yang ngerjakan juga tidak saya. Yang ngerjakan Bang Yudi. Bang Yudi ini senior kita di Paprika, yang ngerti tentang perikanan. Saya sebagai seorang kondektur musik kan hanya bagaimana memanfaatkan orang punya potensi. Tapi karena saya ketua senatnya kan saya memberi sambutan dan sebagainya. Dua hal inilah yang menyebabkan buku itu kan diluncurkan di Hotel Sahid tahun 98. Sahid hotel terbesar waktu itu, bersama bukunya Profesor Tabrani. Semua pimpinan perusahaan hadir. Yang mereka nawarkan, mereka pikir, wah ini anak begitu hebat, percaya diri. Padahal tidak hebat. Karena setiap hari jadi ketua senat itu pidato, ya tentu bagus pidatonya. Ditawarkanlah bekerja di RAPP. Karena dilihat CV saya itu memahami tentang humas dan CSR, disuruhlah jadi CD staff. Semua berproses, saya belajar. Ya Alhamdulillah, sampai titik hari ini, mencapai titik seperti ini. Nah, semuanya proses belajar. Saya berharap teman-teman yang ada dalam kuliah ini juga sama. Belajar. Karena pada saat kita berhenti belajar, kita tertinggal. Pada saat saya pindah dari industri migas ke tambang, saya harus belajar, banyak belajar. Sampai hari ini. Dan itu membuat saya tetap tidak pernah berhenti belajar ya? Tak bisa. Oke. Oke, ini saya manggil Bang Azizan aja nih. Ya kalau di rumah dipanggil apa panggilan ini? Kalau di keluarga? Keluarga panggil Yung. Oh Yung ya. Kalau asal sendiri Bang, dari mana Bang Azizan? Asal daerah, kelahiran? Kalau Bapak ini kan berdarah Bugis Siak Sindapura. Jadi memang kenapa masuk ilmu kelautan Tuhan, memang ada darah Bugisnya juga, darah pelautnya. Tapi sayang lautnya tidak tuntas. Jadi papa itu berdarah Bugis dan Siak Sindapura. Jadi kalau katanya itu masih ada darah-darah bangsawan Bugisnya di masa itu. Setelah ibunya dari Bagan Siapi. Bagan Siapi ini kan. Jadi sebetulnya di darah saya itu punya kekuatan besar di bidang perikanan dan kelautan, tapi tak jadi. Ya, saya asli Riau lah ya.
dan memang mencintai laut sebetulnya. Karena di kampung saya di Sungai Apit maupun di Bagan itu kan memang laut. Tapi memang Tuhan tidak menggariskan saya untuk berkarir di bidang kelautan, tapi sekitar laut. Begitu, Han. Oke, ini ada pertanyaan masuk ini dari DD12. Bagaimana cara bisa berkarir di pertambangan Melabo? Ini kayaknya orang Melabo ini. Oh, ya sebetulnya kan sama dengan industri lainnya. Bagaimana cara bisa berkarir? Tentunya kita harus melihat dulu kebutuhan dari industri itu apa. Nah, kalau memang kualifikasinya itu sesuai dan sama, ya tentu kita bisa berkarir. Tantangan terberat hari ini adalah sebetulnya satu, Han, bahwa sebagai seorang sarjana fresh graduate itu kan kita tidak punya skill dan pengalaman. Itulah sebabnya pada saat mahasiswa itu kita membangun pengalaman, menempa diri. Ini saya contohkan yang dekat-dekat lah. Pipit pandai nyanyi itu mengatakan dia punya relasi dan bisa masuk ke dalam. Johan dari awal pasti punya mimpinya menjadi seorang akademisi, mendalami betul ilmu-ilmu itu. Ya kalau teman-teman ingin berkarir di industri, baik di Melabo ataupun di mana tempatnya, pahami dulu industri. Industri ini karakternya seperti apa, kualifikasi dibutuhkan seperti apa, kapan penerimaannya, bagaimana proses seleksinya, siapkan diri. Tidak ada hari ini sebuah pertempuran tanpa persiapan. Saya katakan tadi, saya memang tidak pernah menyiapkan diri mencapai titik hari ini. Tapi aktivitas saya di kampus itu membentuk saya seperti hari ini. Kemampuan membangun jaringan, kemampuan berkomunikasi, keberanian mengambil resiko dan masalah, melihat dari sisi berbeda dibanding teman-teman. Mungkin di anak kelautan tidak pernah berpikir bekerja di Forest Department Paper, tidak pernah berpikir bekerja di oil and gas. Saya mungkin dengan keterbatasan ini pasti ada peluang. Tapi tentunya saya tidak berpikir untuk pelajari tambang. Ya saya mengambil posisi-posisi yang memang persaingannya kecil dan orang tidak menganggap itu tidak menarik. Padahal peluangnya besar gitu. Gituan. Memang perlu proses persiapan ya, Ganda ya. Kayak tadi disinggung pembentukan karakter itu adalah ketika menjadi aktivis ya. Pertama kali organisasi yang diikuti ketika menjadi mahasiswa apa, Ganda? Ini kita sembari menunggu pertanyaan yang masuk. Jadi abang ini kan nostalgia nih ya, kita bernostalgia ya. Terkesan kan. Jadi waktu masuk Unri itu kan orang tua kan nitipkan sama orang sekampung. Kebetulan orang Sungai Apit itu kan kuliahnya di PMP Sejarah dan Bahasa Indonesia. Dan secara kebetulan mereka aktivis di BEM FK. Jadi setiap kali saya lihat, wah ini rupanya ada sisi organisasi dalam aktivitas kampus. Jabatan pertama saya pegang itu adalah Ketua Umum Ikatan Pemuda Melayu Riau. Jadi ini sebuah organisasi yang awalnya dipegang oleh senior di FK. Tapi karena saya lihat tuh cara mengelolanya kurang menantang, ya biasalah kalau yang megang itu anak bahasa sama PP dan sejarah kan beda ya kan dengan kita. Iya betul. Itulah keberanian terbesar abang waktu itu, mengambil organisasi itu, dan itu membuat abang bisa dekat dengan Pak Tabrani, bisa berinteraksi dengan Pak Uwa Hamidi, bisa berinteraksi dengan Pak Dipai Rahman, tokoh-tokoh besar ya waktu itu. Dan tanpa sadar, karena kita bergaul dengan orang-orang besar kan jadi besar sendiri dah. Iya betul. Setiap hari diskusi dengan Pak Tabrani, bayangkan aja tulisan tempiasnya aja begitu keras kan. Otak nih diskusi udah berbeda, sehingga lupa jadi anak perikanan. Jadi menjadi pemerhati sosial itu. Setelah itu karir organisasi aman cepat ya. Tidak sempat ketua Himaika, langsung wakil ketua HMP, langsung ketua BPMF, tidak sempat ketua senat, SMPT Unri. Sedangkan di ekstra kampus di HMI ya, kita termasuk ketua pertama HMI gitu. Luar biasa. Ya kita besok ya kita ulang tahun ya Ganda ya. Ya. Oh, boleh ucapkan. Oke siap. Terus lanjut. Jadi dimiliki. Leadership itu kan dibentuk bisa saja di BEM, bisa di organisasi keagamaan, bisa di keluarga dan sebagainya.
Yang menjadi masalah itu adalah kadang-kadang teman-teman tidak membentuk diri, nah, tidak menyiapkan diri, sehingga sering muncul pertanyaan begini, Han, kenapa ya dulu si A tuh waktu kuliah biasa aja, kenapa setelah keluar kuliah dia jadi luar biasa? Masalah satu, untuk terjun ke dunia nyata itu kan bukan hanya modalnya IPK. IPK tuh benda mati. Sehebat apapun orang, kalau dia tidak bisa berkomunikasi, meyakinkan orang, ya sulit juga kan. Dan itu kan tak ada ilmunya di kampus, apalagi perikanan. Kita tak pernah belajar itu. Kita belajarnya ikan, kelep, dan sebagainya. Jadi saya berharap buat teman-teman, ayo tempa diri dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Saya sekarang umur sudah 45, masih proses belajar. Tidak bisa berhenti belajar. Apalagi teman-teman yang umurnya baru 20-an, 30-an, ya. Awal 40-an. Ituan. Jadi memang harus belajar, tak ada pilihan. Oke. Ini katanya ada masuk dari Bang Taufik, ini saya kenal ini. Beliau Taufik I Hakim. Saya kenal Bang Azizon, salah satu orang yang menginspirasi saya dalam memulai karir dulu, walaupun belum pernah bertemu langsung. But your stories legend ini. Oke. Ini ada salam dari Kanda dari Tony Gumai. Kelautan 98 dari Palembang. Salam. Semangat. Oke, ini dari Ayu Dewi nih, dosen kelautan. Ini sekarang sudah jarang mahasiswa demo, Bang. Suara rakyat sekarang lewat medsos. Nah, gimana? Kanda. Ini nggak apa-apa nih, boleh nih kita nostalgia. Ya. Era sudah berubah, ya kan? Sarana berkomunikasi, sarana untuk menyampaikan aspirasi itu kan juga berbeda. Saya pikir bebas saja. Yang paling penting adalah mahasiswa-mahasiswa harus tetap kritis melihat dinamika kehidupan berbangsa dan negara. Bagaimana beri masukan kepada pemerintah, kepada industri, kepada masyarakat, agar negara ini betul-betul berjalan pada tujuan yang kita harapkan. Jadi itu tidak ada masalah kalau tidak ada demo hari ini. Yang penting kan gunakan bisa sosial media, bisa Twitter, Facebook, Instagram, tak masalah. Kita harus dorong kepada adik mahasiswa berhenti. Saya ingat dulu kata Pak Profesor Muhtar Ahmad, Zon harus kita dorong dibentuk debating club agar semua anak UNBI itu berani berdebat, punya mental dia untuk berbeda pendapat, punya kemampuan untuk berbicara. Ayo kita dorong. Diskusi hari ini kan juga menarik. Dulu kan tidak ada saluran Instagram seperti ini kan hanya. Nah, dengan mudahnya hari ini kita bisa. Saya masih ingat tadi jam 4 kita masih bikin selebarannya ya kan. Semua bisa berjalan. Tinggal bagaimana kita ingin melakukannya. Bagaimana kita berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya juga bangga di forum seperti ini. Orang tua saya sering bilang gini, nak, papa tak bangga kau jadi seperti hari ini. Karena bagi konteks orang Melayu itu kan pekerjaan paling mulia itu menjadi guru ya kan. Saya sering bilang sama papa sayangnya tidak punya Facebook dan Instagram. Kalau papa punya Facebook dan Instagram, papa lihat begitu padat aktivitas anak papa, yang itu bukan tugas kantor sebetulnya. Udah lebih dari tugas kantor. Ada berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman. Yang kadang-kadang orang menyalahartikan, dia pikir mau jadi bupati ya kan. Ya terserah untuk menilai seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita berbagi kebaikan itu, dan kebaikan itu akan terus berkembang. Pertemuan hari ini mudah-mudahan juga jadi amal ibadah, karena kita baikkan. Bagaimana berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Dengan kondisi situasi dunia hari ini kan semua orang pasti lelah juga. Tidak mudah kan, Han. Ada orang pintar juga mendapat jabatan sulit. Orang baik dizalimi, orang baik dicurigai. Kita tulus juga orang curiga. Sampai orang bilang ini lebih bagus kan jadi orang jahat aja gitu. Tapi kan bukan alasan kita untuk menjadi orang jahat. Terserah orang budaya apa. Selagi kita yakin benar, tidak melanggar perintah agama kita, bismillah saja maka. Fajar itu bangun. Adalah istirahat. Tapi tujuan kita tetap harus kita capai. Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh Allah. Baru kita berhenti. Nah, ini yang saya harapkan sama teman-teman. Jadi jangan berkecil hati dengan tantangan hidup yang berat hari ini. Dan jangan pula berpikir mungkin Pak ya Johan enak ya hidupnya gitu. Pak Ajun enak ya. Ya kita berdua kan bukan tipikal orang untuk mempostingnya sedih-sedihan ya gitu. Iya, betul. Bahagia agar semua orang bisa bernyanyi indah.
Tapi Anda percayalah bahwa di hidup saya, di hidup Johan juga banyak hal tidak indah. Yang tangisan dan air mata itu cukup bagi kita. Karena gini Han, kalau seorang Johan menuliskan kekecewaan dan sedih, bayangkan begitu banyak mahasiswa yang kecewa dan sedih. Nah, jadi kita harus Benar, buat benar. bahwa dunia ini indah, dunia ini penuh harapan, dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Luka dan derita itu kan melatih kita untuk bersyukur bahwa kita masih dapat hal-hal positif. Itu tadi. Jadi selain belajar itu teman-teman, ayo semangat, semangat, semangat. Yang mau demo Oke, di jalanan boleh, yang mau demo di sosial media, ayo. Gitu. Tapi yang lebih penting betul, oke. dunia menulisan kita dorong, Bu, Ya. Bu ayo ya, Bu kita dorong ke adik-adik mahasiswa, ayo menulis, menulis. Kalau tidak bisa menulis di media, menulislah di sosial medianya. Kasihlah ide, pemikiran untuk melakukan pencerahan bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Ini kan ada salam dari ini, Ari Anggoro, alumni UNRI 2007 ya. Ya, Hari kebetulan ini dosen di kelautan juga, sangat aktif sekali. Ini di sini udah banyak nih apa namanya mahasiswa ilmu kelautan seluruh Indonesia, ada juga dari ilmu kelautan UNIP, ada dosen kelautan. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa kelautan ini, Mardia Atifa. Selain belajar dari organisasi, memasuki industri oil, apa yang bisa kami lakukan mulai dari sekarang sebagai mahasiswa? Apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kami kuasai mulai dari sekarang, Pak? Mungkin ini penjelasan yang tadi sebenarnya udah ya. Monggo, ya. Kanda. Kalau masih mahasiswahan, saya nyarankan Iya. itu kunjungan industri. Jadi kalau teman-teman di Riau itu kan bisa kunjungan industri ke BP Migas, SKK Migas. SKK Migas kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinir perusahaan migas yang ada. Bisa kunjungan ke Chevron, kunjungan ke BOB, kunjungan ke Kondur, Medco, SPR Langga, banyak perusahaan. Dari kunjungan nanti ada dua hal yang didapatkan. Pertama, memperkenalkan kepada industri bahwa di dunia perguruan tinggi itu sudah luas cabang-cabangnya. Yang kedua itu kita dari dunia perguruan tinggi juga paham industri itu sebetulnya melihat kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Yang ketiga itu adik-adik mahasiswa paham kapan proses rekrutmen itu berlangsung, apa tahapan, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi saran saya itu deh. Jadi harus dimulai dengan kunjungan industri dulu. Setelah kunjungan industri dapat, saran saya sebaiknya tuh kalau ada PKL dekat industri, praktek kerja lapangan. Kalau bisa, penelitian skripsinya tuh di industri yang ingin kita masuk kerja. Kalau sekarang kan sudah ada program kampus merdeka kan, Han? Kalau kampus merdeka ada, ayo. Jadi bagaimana mengundang pihak swasta dan wirausaha untuk menjadi dosen tamu, berbagi pengalaman. Ya nantinya mereka bisa menjadi referensi kita, referensi adik-adik. Sekarang itu deh, jadi sekarang mulai dari itu. Kunjungan ilmiah dulu, kunjungan industri dulu, nanti praktek kerja lapangannya juga di sana. Waktu kami dulu mahasiswa, kita pernah kerjasama dengan Pertamina Dumai melakukan pelatihan pengelolaan pencemaran laut di Dumai. Ini kan mendukung nanti untuk kerja kita. Bisa juga nanti membuat kegiatan-kegiatan yang bersamaan. Kalau memang ada bina desa, kenapa tidak buat bina desanya bersama industri? Industri kan punya banyak desa binaan. Ayo sama-sama. Pengalaman saya selama ini, terkadang itu perguruan tinggi yang lama meresponnya. Peluang-peluang ini. Misal kalau kami di MIPA ini ada 17 desa binaan. Kenapa perguruan tinggi tidak tempatkan KKN-nya di situ? Ya. Jauh-jauh gitu. Ya, Kita punya begitu banyak divisi. Kenapa penelitiannya tidak di situ? Nah, inilah kadang-kadang ada faktor mahasiswa juga kadang-kadang. Mahasiswa ingin cepat selesai, dia cari ya jurusan apa? Judul-judul penelitian yang mudah, tidak menantang. Padahal sebetulnya dengan dia membuat penelitian yang berkaitan dengan industri, dan itu kebutuhan industri, ya pasti otomatis nanti dia punya peluang untuk bekerja. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mat Gusri, kayaknya ini ketua IKAL UR ini, Ikatan Alumni kita. Kapan kembali lagi ke Riau, Abang Da? Kami yang di Riau butuh sosok Anda di tengah-tengah kami. Salam IKAL UR. Ini Mat Gus ini kayaknya. Nanti bulan Maret. Jadwal yang akan datang di bulan Maret. Nanti pertengahan Maret jadwal cuti. Saya kan kerjanya itu kan 6 minggu di Aceh, 2 minggu libur. Kalau COVID ini kan jadi 9
minggu kerja, 3 minggu libur. Jadi nanti insya Allah di pertengahan Maret saya kembali ke Pekanbaru. Ayo kita diskusi. Oke. Bagaimana kita penguatan IKAL, bagaimana kita menginspirasi adik-adik kelautan, bagaimana kita membuat program-program nyata, sehingga sebuah organisasi kan bukan hanya mengumpulkan, tapi bagaimana sebuah organisasi menjadi sarana untuk membentuk diri, baik itu menjadi pekerja profesional ataupun membangun bisnis bersama. Ayo kita mulai sama-sama. Jadi bukan hanya sebatas kumpul-kumpul, tapi juga membangun sinergi. Sinergi untuk bisnis, sinergi untuk berkarya, sinergi untuk ayo siap. Nanti pertengahan Maret. Ya, bulan Maret ya. Jadi memang kita lihat IKAL UR itu udah mulai sekarang ketemu ada diskusi yang aktif setiap seminggu sekali kalau nggak salah ya, apa seminggu 2 kali itu door to door ketemu bersilaturahmi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pipin Asa ya. Bagi tips agar semangat konsisten on kanda pertama kenal kanda tahun 2006, sekarang pun masih dengan semangat yang sama menggebunya. Semangat konsisten, gimana konsisten? Ini kadang-kadang kita kan kadang semangat, kadang tidak gitu. Selalu. Ya, biar tetap semangat itu kan mimpi harus bertumbuh kan. Oke. Dulu Johan cukup jadi dosen, terus Johan pengen S2, terus Johan pengen S3. Johan harus punya target jadi profesor termuda. Setelah jadi profesor pemuda, Johan harus punya mimpi-mimpi yang berkesinambungan ya. Kalau dulu mungkin saya hanya cukup bersyukur, banyak orang bilang kenapa ya keluar dari migas. Karena itu kan kalau untuk karyawan kan udah bintang ya kan gitu. Di Condor Petroleum itu kan perusahaan nomor 3 terbesar nasional, tertinggi Pertamina, 2 Medco, ketiga Condor. Saya di Pertamina malah. Nah, tapi kan gini, hidup ini kan bukan hanya tentang uang. Seperti tadi, kita kan membentuk nilai-nilai hanya. Kalau uang cukup di BOB kemarin lah, udah cukup itu. Itu pengalaman saya di 4 industri, itu emasnya lah ya. Kalau ingin menikmati dolar juga di sana dulunya. Kalau hanya sebatas itu mungkin saya tidak bisa sampai. Saya tidak bisa cerita ke orang-orang bahwa menjadi orang sukses itu bisa saja dengan IPK 2,86. Bisa saja lulusan Universitas Riau. Bisa saja dari seorang anak guru yang tidak ada koneksinya. Saya tidak punya koneksi di RAPP, di Condor, di Pertamina, di MIPA juga. Mungkin dari sisi uangnya sudah selesai, tapi dari sisi aktualisasi diri, saya bahagia hari ini. Jadi kalau ada orang frustasi, saya bilang semuanya punya kesempatan sukses, Bung. Cuman mau atau tidak, sabar atau tidak, kuat atau tidak. Karena untuk mencapai titik seperti itu, darah, tangis, dan air mata. Mimpi bertumbuhlah membuat semangat tidak pernah berhenti. Setiap masalah itu saya jadikan motivasi untuk bangkit. Saya sampai di Aceh bermimpi, bagaimana saya bisa menjadi bagian terpenting masyarakat Aceh. Bagaimana saya memanfaatkan setiap waktu saya di Aceh ini bisa berbuat kebaikan. Satu adalah saya dapat amal ibadah, yang kedua saya dapat dukungan masyarakat, yang ketiga itu 6 minggu itu memang berat, jauh dari keluarga. Itu kan kalau saya percepat pulang ke mes nonton TV ya pusing gitu. Kalau hari ini saya belum mandi tukar baju kan kita diskusi ini. Lihat-lihat tidur. Itu dia Pin ya. Jadi jangan jadikan masalah hambatan itu melemahkan kita. Tapi kan jadikan setiap masalah itu untuk kita bangkit. Masalah sedih, hilang semangat pastilah. Saya juga ngalami. Tapi jangan larut, ngapain juga. Ya. Oke, ini menarik. Ini ada Sudarpin. Ya, Pi tadi dengar ya, yang tipsnya dari Bang Azizon ya. Artinya terus semangat aktualisasi diri. Dari Sudarpin, ini mahasiswanya Bang Awir ini ya. Universitas Salililio, UHO ini kan dari Sulawesi ini. Mau tanya bagaimana tanggapannya tentang lulusan kelautan tapi pada saat kerja tidak sesuai bidangnya. Itu gimana kan? Salah lah ya kan. Tujuan kita bekerja itu kan bukan harus sesuai kan, Han. Ya Pin ya. Setelah kita tamat itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Bagaimana setiap aktivitas kita itu bermuara pada ibadah kalau saya melihatnya.
Ya udah, kalau kita tamatan kelautan bisa kerjanya jadi direktur perusahaan mas, kenapa tidak? Misalnya kita tamatan sarjana kelautan jadi pengusaha sukses, kenapa tidak? Paradigma berpikir inilah harus kita rubah. Banyak orang kadang-kadang cinta buta dia terhadap keilmuannya, sehingga dia menunggu bertahun-tahun menunggu datang anugerah dari atas. Dia lupa setiap waktu kesempatan untuk ya, berbuat kebaikan. Jadi tidak, kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah. Dimanapun, kapanpun, asalkan kita bisa berbuat kebaikan, membantu masyarakat banyak, di saat sama kita bisa menguatkan ekonomi kita, kenapa tidak? Nah, itu. Jadi tidak salah ya, artinya kalau saya pernah dengar ya Ganda, kenapa sih orang kelautan bisa dimanapun ya, artinya hebat dong ilmunya. Hebat. Karena bekal dan didikan ya. Oke. Ini ada dari Rahmat Azizul 09 RA. Pak Azizon, mohon saran dan triknya untuk bisa berkarya di Migas Internasional, Pak. Karena saya sudah beberapa kali mendaftar tapi belum ada respon, Pak. Nah, kayaknya ini menarik nih. Ini go internasional ini. Pertama, kalau Migas Internasional itu terbukaan. Saya punya keluarga itu tamat SMK. Iya. Dia di Abu Dhabi dia. Pertama tentu kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Yang kedua tuh kita mau melamar di bidang apa? Nah, jadi harus pahami dulu di bisnis migas tuh apa saja bidang profesinya. Kalau tenaga lapangan itu saya pikir yang ketiga tentunya kompetensi kan. Kita ingin belajar jadi tenaga foreman apa dulu? Kita belajar sebagai teknisi apa dulu? Jadi harus ada proses pembelajaran. Yang paling mudah sederhana sebetulnya, ikut aja dulu. BLK ya, apalagi BLK yang besar Han, seperti di Pekanbaru itu kan mereka ada kerjasama, ada program pemagangan. Di Aceh juga ada tuh, kita 2 tahun lalu ada kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk program pemagangan ke Jepang. Jadi pertama kemampuan bahasa Inggrisnya diperkuat, yang kedua itu adalah bagaimana memperkuat kompetensi yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Yang ketiga itu juga tentu informasi ya, bagaimana kita mendapatkan informasi itu. Itu kalau migas internasional. Kalau migas nasional harus ada adik pahami. Sekarang mereka tidak buka lamaran terbuka. Coba masuk ke website mereka, daftarkan diri di sana, isi formnya. Nanti proses lamaran itu lewat websitenya, tidak diumumkan. Jadi misal Pertamina, masuk website Pertamina, daftar sebagai pelamar. Masukkan CV dan sebagainya. Nanti pada saat ada kualifikasi dibutuhkan, dia akan email ke kita. Atau kita bisa login ke sana. Medco juga sama, ConocoPhillips sama. Saya kemarin itu Impact juga sama. Karena kita tidak tahu informasi, akhirnya kita menunggu kan kapan pengumuman. Setiap hari mereka ada pengumuman. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jeli, sebetulnya kalau websitenya itu yang agak terupdate itu www.petromindo.com ya. www.petromindo.com. Di situ ada informasi lengkap tentang industri migas, energi dan tambang batu bara. Yang lain jangan. Itu banyak kadang-kadang abal-abal dan penipuan. Nanti kita melamar disuruh kirim tiket dan sebagainya. Jadi buka di Petromindo, mendaftar di website masing-masing perusahaan migas. Nah, begitu kan? Baik Anda, ini banyak mahasiswa kita sebenarnya dulu saya pernah kontak Anda ya. Memang kebetulan saya di kelautan itu menjadi koordinator mata kuliah PKL. Jadi anak-anak itu banyak juga, Pak, saya ingin PKL-nya magangnya itu di perusahaan minyak, gas atau pertambangan. Jadi kalau tips triknya biar bisa magang atau PKL dalam kondisi COVID ini memungkinkan nggak ada kan, kayak gitu dalam kondisi COVID seperti ini? Secara umum perusahaan sekarang menolak untuk magang karena kan kita kan fokus bagaimana mengurangi risiko terpapar penyakit COVID. Tapi beberapa program kan sudah dirubah. Saya lihat kemarin pertukaran pemuda dengan Australia, mahasiswa via online. Iya, via online ya. Oke, daring ya. Untuk perguruan tinggi saran saya gini Han. Jadi kalau kita ingin bekerja sama dengan migas, sebaiknya perguruan tinggi mengatur waktu untuk audiensi dengan SKK Migas Sumbagun. Sumatera Bagian Utara dari Riau,
Sumut, Aceh itu berada di Pekanbaru. Saya tidak tahu kalau yang di Jambi, Lampung di mana. Eh, Audiensi ke mereka dulu, nanti mereka memberikan rekomendasi kepada perusahaan migas untuk perguruan tinggi ini bisa memagangkan. Sebetulnya peluang perguruan tinggi ke industri kan banyak, bukan hanya magang, bisa kerjasama riset, penelitian, karena di industri kita juga rutin setiap tahun ada risetnya. Yang kedua juga pengabdian masyarakat. Yang ketiga tentunya kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini yang selama ini sebetulnya harus ditangkap baik oleh mahasiswa. Baik itu proses belajarnya, jadi dosen tamu, jadi dosen terbang, seminar, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah penelitiannya. Bagaimana penelitian yang kecil itu kita selesaikan dengan dana yang ada di perusahaan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Saya besok jam 2 ketemu dengan Wakil Rektor 3 UTU. Di Dikti itu kan ada program pengabdian masyarakat. Jadi kalau perusahaan ngasihkan 50 juta, mereka bantu 50 juta. Besok kita mau lihat apakah memungkinkan dan program seperti apa bentuknya. Nah, ini kan menarik kan, kalau kami misalnya MIPA punya 100 juta, Dikti tambah 100 juta, jadi program kolaborasi, terus dosennya dapat kan, mahasiswa bisa tertarik. Sama kemarin juga saya diskusi banyak dengan teman-teman di ilmu kelautan usia dalam mendorong kampus merdeka. Sama juga diskusi seperti ini. Bagaimana meyakinkan pihak instansi pendidikan di pusat itu bahwa sebetulnya memandang kelautan itu bukan kecil, sebetulnya. Ada pertanyaan menarik waktu itu, Pak, apakah di Batubara juga bisa terima anak kelautan? Sedang tamat SMA aja kita terima sebetulnya. Tapi kalau dipaksakan sesuai bidang keilmuannya mungkin tidak ada. Tapi kan anak kelautan bisa juga di lab untuk sampel kualitas air. Anak kelautan bisa di ASP. Luas sebetulnya. Tapi tidak ada kata-kata kelautan ya. Nah, ini kan harus pemahaman bersama. Bukan hanya di tingkat dinas pendidikan nasional, di mahasiswa juga. Bukan berarti tidak ada embel-embel lautnya, dia tidak bekerja di laut. Di CSR juga bekerja di laut. Kalau kami program pembinaan nelayan dan pantai kan kelautan juga bidang. Tapi tidak ada kelautannya kan. Jabatan saya kan CSR dan Kopkom, senior manager misalnya. Tapi kerja di laut juga. Nah, inilah. Jangan memandang kelautan itu dalam kacamata yang sangat sempit. Kalau itu seperti akhirnya menunggu. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Artinya dimanapun kalau kita sungguh-sungguh itu punya peluang. Yang tadi untuk yang ingin magang, PKL atau ingin bekerja, ya migas, oil dan gas. Yang pertama itu ada bagian lab ya, bagian kualitas air, ya, lingkungan, ya. Environmental kan, security, banyak. Ini ada pertanyaan kalau untuk security ya, kayaknya untuk safety-nya itu harus punya sertifikat ya. K3 kalau salah. Ada yang bertanya dari Jojo yang tadi. Benar nggak itu kan? Benar. Jadi bukan hanya hari ini semenjak ada sertifikasi kompetensi, sama seperti juga di dosenan, jadi semua profesi itu ada sertifikasinya. Misalnya di PR hari ini, semua orang yang ke depan yang ingin menjadi praktisi PR seperti saya, itu ada 4 penjenjangan profesinya. Junior PR, harus lulus ujian. PR officer-nya, eksekutif PR, manajerial PR. Jadi, kalau ingin ke depan sukses, mau tidak mau dari sekarang tentukan dulu, ini mau kemana nih? Jadi, kalau bisa tuh adik-adik itu dari semester 3 dan tentukan sikap, mau jadi apa dia. Nah, kegiatan di kampusnya diarahkan sesuai dengan arah yang mau dikejarnya. Nah, kalau menjadi PR sudah dia ada kompetensinya. Ada gelarnya. Misal saya sekarang itu kan MPI ada 3 penjenjang gelarnya. AMPR, MIPR, dan IPR. Itu profesinya. Begitu juga di bidang safety. Jadi di bidang safety ya memang harus ada pelatihan K3-nya, K3 umum ya, migas, pertambangan dan sebagainya. Jadi mau tidak mau harus kita penuhi. Jadi kompetensi itu harus dimiliki. Oke, kompetensi harus dipunyai ya. Dimanapun itu harus punya. Apalagi sekarang lulusan untuk sarjana itu karena itu harus punya sertifikat ijazah pendamping namanya. Ya itu. Ini ada pertanyaan dari Sandi Satrio.
Bang, dengan pengalaman saat ini, setelah Abang tamat dahulu, apa saja yang disiapkan untuk masuk ke dunia migas? Hmm. Ya, sama seperti saya sampaikan tadi. Pertama memang bahasa Inggris harus mutlak. Jadi ada beberapa kompetensi minimal ada di yang harus dimiliki jika kita ingin bersaing ke pasar kerja ke depan. Tadi saya sudah catat sebentar ya. Ada 9 kompetensi minimal. Ini juga ada pernah kita bahas dulu dengan Johan waktu kita di Kondur. Ya. Tak jauh beda. Pertama itu adalah English kompetensi, kecakapan berbahasa Inggris. Ada pilihan. Kalau teman-teman mau harus karena manualnya pakai bahasa Inggris. Yang kedua, keterampilan penguasaan komputer. Jadi jangan lagi gagap komputer. Hal sederhana lah. Yang sifatnya umum-umum harus paham. Yang ketiga itu keterampilan pengetahuan terapan. Itu kompetensi. Kalau tidak punya kompetensinya tak bisa melamar. Di bidang security ada kompetensian. Jadi anggota ada kompetensi dasarnya. Harus ikut pelatihannya selama seminggu. Yang keempat itu kesadaran keselamatan kerja. Migas dan tambang itu risikonya besar. Sering saya bilang dulu, kalau teman-teman kuliah sudah merokok, gimana mau kerja di migas? Sulit juga. Nah, kalau teman-teman tidak disiplin kan sulit. Yang kelima itu environmental awareness, kesadaran lingkungan. Yang keenam itu leadership dan organizational skill, keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Yang kedelapan itu adalah communication skill, kemampuan berkomunikasi. Sifatnya umum, tapi pada saat kita wawancara, banyak tak bisa. Pada umum tuh, berkomunikasi kan umum kan, membuat laporan umum. Jadi sebetulnya apa saja sebetulnya kuliah itu dengan benar sebenarnya. Memahami betul mengikuti kuliah dengan benar itu, saya pikir pasti jadi orang sukses. Saya kan punya anak kebetulan karena cepat nikah kan udah kuliah dua-duanya. Jadi kalau mereka kuliah online saya dengar sebelah. Sebetulnya banyak ilmu hari ini itu sekarang sudah hebat. Yang dulu kami dapatkan kan, hari ini itu mata kuliah terlalu cukup padat dan berisi. Jadi saya dengar, wah luar biasa nih. Jadi kalau hari ini ada mahasiswa tidak betul-betul memahaminya, rugi. Karena filosofis dasar keilmuan itu dapat gitu. Jadi apapun dapat ya. Ya, jadi swasta. Nah, jadi sebetulnya siapa saja mengikuti kuliah dengan benar dan punya tujuan yang jelas, dapat ya. Nah, mulai hari ini. Jadi kalau masuk ke migas itu tadi kompetensi siapkan, bahasa Inggris disiapkan. Kalau buka Google-nya, Google tentang migas. Kan tinggal klik kan. Jadi bidang migas. Misalnya di migas mau bidang apa? Kalau di bidang engineer pasti tak bisa lah, kita kan anak kelautan ya. Di bidang umumnya banyak. Jadi HR-nya juga bisa. Nah, tinggal dibuka. Nanti ambil kursus HR-nya. Finance mungkin tak bisa, karena background dasar tidak ada. Tapi HR bisa. Yang agak gengsi lah. Di bidang land acquisition mungkin besar lahan. Di negosiasinya, tidak di bidang hukum pertanahannya. Bisa. Yang menjadi masalah teman-teman adalah dia ingin masuk ke migas, dia bingung. Sekarang adik mau masuk migas, mau jadi apa di migas? Ada situ baru enak diskusinya. Kalau ada tanya gini, yang penting migas Pak, mudah. Oke. Toh juga manajer juga di jabatannya kan. Hanya beda satu manajer operation ya, satu manajer finance. Kan manajer juga, gajinya sama juga. Tapi teman-teman selalu lihat ini, security, humas, sama aja. Ini yang tidak dipahami, bahwa di semua industri terbuka semua bidang. Di bidang research development juga ada kan, setiap perusahaan itu. Yang hobi ngajar juga ada, training centernya juga ada. Dan itu terbuka ilmunya, dan semua orang bisa ngisi. Yang hobi balap-balapan di kampus juga ada kok, mengatur transportasi, jabatannya, semua ada. Yang saya bingung itu gini, kalau orang tidak sukses itu dia menanggung dia. Dia tidak jiwai betul dan tidak dia sinergikan keilmuan kampus dan aktivitasnya dengan dunia kerjanya. Semua bisa. Jadi tukang balap juga bisa. Yang di kuliah cewek dulu hobinya bergaya-gaya cantik-cantik, asal punya otak dikit bisa jadi sekretaris kan. Bisa jadi eksekutif sekretaris kan. Nah, ini paradigma berpikir ini yang mau kita buka, bahwa semuanya punya peluang, tapi jangan tanggung-tanggung. Pahami betul. Misal contoh waktu melamar di migas, Pak, kamu punya skill apa? Ini lagi penerimaan transport superintendent. Saya paham Pak tentang mobil-mobil dan sebagainya. Ya bisa sebetulnya. Bisa.
Oke, berarti semuanya bisa ya Ganda ya. Memang kita tuh kan ada di kelautan itu ada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu. Keterpaduan artinya terhubung semua sih sebenarnya dari bidang sektor ya, bidang keilmuan seperti itu. Baik itu dalam bidang ekologi ekosistem. Artinya semua terhubung. Ya, jadi tidak ada yang ya kami yang paling berjasa, yang kayak paling hebat kayak gitu ya. Artinya kalau kita tadi memang betul-betul terjun, kita totalitas pasti bisa. Baik tadi masuk ke melamar kan, Dak? Kalau proses seleksi untuk calon kita mau kerja di migas atau di pertambangan apa sih tahapannya kayak gitu? Yang mereka mungkin di sini udah ada yang jadi sarjana nih. Ya, saya proses seleksi untuk calon karyawan di oil dan migas itu apa aja tahapannya biasanya kan? Eh, Kalau dibuat garis besar itu ada 6 tahapan ya, Ya, 6 tahapan untuk ya, lapar. Tapi kalau di migas biasa lebih panjang dia. Misal ya, pertama itu membuat lamaran. Jadi evaluasi lamaran. Jadi semua kandidat membuat lamaran. Yang harus teman-teman pahami adalah kalau kita melamar tidak ada penerimaannya, itu peluang untuk dipanggil tidak ada. Kecil betul. Kita membuat lamaran tidak ada rekrutmen, itu kecil. Biasanya lamaran kita masuk di bank data. Kalaupun lamarannya itu bagus. Tapi kalau tulisannya tidak jelas, kualifikasi tidak apa itu susah masuk. Jadi proses sukses awal itu adalah kalau bisa mahasiswa tingkat akhir itu diberikan pelatihan tentang membuat surat lamaran, membuat CV, dan persiapan menyongsong pasar kerja. Contoh sederhana, teman-teman kalau selfie fotonya bagus-bagus kan, tapi pada saat nanti melamar tuh foto paling jelek ditampilkan. Padahal yang mensortir lamaran itu kan manusia, yang suka dengan indah, suka dengan kecantikan, suka dengan bersih dan sebagainya. Itu harus ada pelatihannya. Yang kedua tuh pasti nanti ikut psikotes. Ada pendapat mengatakan psikotes itu tidak bisa dipelajari, ada yang mengatakan bisa dipelajari. Saya pikir sederhana aja. Dari sekarang teman-teman baca buku-buku tentang tes psikotes yang ada, murah tuh. Harganya 10.000, 15.000, baca iseng-iseng untuk mengasah kemampuan kita. Yang ketiga itu ada wawancara dengan personalia. Nah, ini kan perlu percaya diri. Ini kan perlu dilatihan, disimulasikan. Bagaimana kita wawancara, bagaimana kita mengenalkan diri, bagaimana kita menjawab pertanyaan. Itu kalau di sekolah-sekolah akademi sekretaris, sekolah-sekolah tinggi terapan itu mereka dilatih. Yang keempat itu wawancara dan skill test. Nah, baru nih skill test kita. Ditanyakan betul kemampuan kita, kompetensi kita dengan kebutuhan jabatan ditawarkan. Kalau itu lulus, baru masuk tahapan tes kesehatan. Nah, kalau beberapa perusahaan ini ya standar seperti MCU lah, lengkap. Kalau saya ingat dulu di Pertamina sama Condor itu ya seperti masuk Akabri. Karena saya pernah masuk Akabri sampai telanjang bulan, waktu di Pertamina sampai segitu pemeriksaan kesehatannya. Jadi kalau teman-teman dari sekarang tidak betul-betul menjaga kesehatannya, agak sulit juga nanti untuk bersaing karena memang diperiksa secara total. Yang keenam baru kontrak kerja. Kontrak kerja ini bagi fresh graduate mungkin kan tidak terlalu penting ya. Tinggal berapa gaji ditawarkan silakan. Tapi bagi yang sudah punya pengalaman kan ini menarik bagaimana melakukan negosiasi gaji, fasilitas dan sebagainya. Jadi 6 tahapan. Di beberapa perusahaan itu psikotesnya ada berapa kali gitu. Kalau dulu misalnya di migas itu kan kita taruhkan di LPTUI, psikotes aja 2,5 hari itu. Nah, baru psikotesnya. Nah, ada beberapa perusahaan itu wawancaranya selain dari perusahaan juga dipakai konsultan. Jadi tahapannya ada 6, tapi waktunya bisa panjang atau dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Hari ini malah semenjak COVID ini orang tidak perlu bertemu langsung, bisa via online, tesnya wawancara juga tahapan itu. Nah, ini harus lebih hati-hati teman-teman gitu, karena apa? Berbeda ya situasinya. Orang bisa melihat langsung ekspresi kita, dia bisa tiba-tiba saja dia call ke WA kan, yuk kita mau lanjut kemarin memastikan jadwal wawancara yang benar dengan perasaan wawancara tanpa terduga. Jadi memang kalau ingin jadi orang sukses kita memang harus selalu siap diri untuk berdiskusi, mengeluarkan pemikiran, juga secara performa juga harus selalu baik, rapi dan bersih. Nah, itu Han, jadi 6 tadi, 6 tahapan yang menjadi. Oke, ini ada pertanyaan masuk nih dari Parlin Lumbantoruan. Ini
udah 2 kali dia menyampaikan. Saya pernah join dalam proyek pengeboran minyak di perusahaan swasta, KSO, Pertamina sebagai website ya. Bagaimana tips dan triknya untuk bersaing di bidang produksi minyak? Oke, oh, ini Gimana? kalau produksi ada teknis ya. Investasi migas ini kan memang investasi mahal, Pak Rin ya. Kalau kita tidak menemukan cadangan minyak baru ya tentu produksinya menurun. Jadi kalau bicara bagaimana meningkatkan produksi ya memang harus banyak melakukan pengeboran untuk menemukan ladang-ladang baru. Dan itu mahal betul. Itu kan baru terjadi jika sudah kita produksi. Kalau masih eksplorasi itu kan biaya investasi masing-masing perusahaan. Itulah sebabnya perusahaan nasional itu sering tidak bertumbuh dan berkembang karena biaya investasinya mahal. Apalagi kalau di offshore kan. Offshore ini kan harus ke laut. Itu kalau bicara masalah kalau bicara masalah profesi, ya memang kemampuan diri kita. Kalau kita bukan dari perguruan tinggi yang banyak melahirkan profesional migas, tentu kemampuan kita membangun jaringan kan harus kuat. Seorang anak lulusan ITB perminyakan, UPN kan beda dengan seorang yang tempatan undi kelautan. Saya harus punya kemampuan beradaptasi 100 kali lebih hebat dari mereka. Karena saya sendiri. Saya harus menerobos kelompok UPN, harus menerobos kelompok ITB di produksinya, saya harus menerobos kelompok PR dari anak UI. Jadi memang daya juang kita harus 100% lebih tinggi ya. Daya kemampuan kita beradaptasi juga sama. Karena memang kita sendiri. Tapi kalau memang satu alma mater kan beda ya. Itu adik kita itu akan berbeda. Itu dia Parlin. Jadi memang kalau kita sendiri, ya kita harus lebih banyak menggunakan daya dan upaya untuk kita sukses. Oke, itu ya. Jadi ini kan Kanda, ini kan kita flashback ya. Waktu mahasiswa itu jadi presiden mahasiswa, kuliah tetap jalan. Dan ya tadi ya, karena anak pertama dari 7 bersaudara tentu banyak ya butuh dana ya, artinya banyak yang harus di ini. Membagi waktu itu gimana waktu mahasiswa karena bisa sampai bisa akhirnya lulus kayak gitu ya dan sukses. Gimana pembagian ya? Ya setiap waktu itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang Minang bilang kan kalau itu tak menghasilkan PT tak usah kita lakukan ya kan. Kalau saya simpel, apapun yang saya lakukan waktu kuliah dan sampai ini harus memberikan nilai tambah lebih untuk saya. Saya tidak akan ngumpul sama teman-teman kalau hanya duduk-duduk tidak ada artinya apa-apa. Saya tidak akan masuk organisasi kalau hanya jadi anggota biasa, jadi penurut. Mending saya tak usah. Maka itu CV saya kan pilihan satu aja. Kalau tidak ketua, sekretaris. Di luar itu tak usah. Percuma juga kan gitu. Ngapain simpel saja. Sederhana nih. Saya masuk IKAL hanya nampang nama jadi pengurus kan percuma juga. Mending kan lain. Oke. Saya siap bekerja sama. Begitu. Gitu. Jadi setiap waktu saya dari dulu kuliah sampai hari ini saya gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai tambah lebih. Nilai tambah lebih untuk diri saya, untuk karir saya, untuk nama baik saya, dan syukur-syukur bernilai ibadah. Kita manusia pasti banyak kelemahan. Saya pasti juga tidak sempurna. Karena saya sadar tidak sempurna, kan saya harus perbanyak amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya. Jadi cara bagi itu aja. Setiap segala sesuatu kegiatan yang baik, pasti akan menopang yang baik. Jadi terus saya dibagi waktu itu. Setiap waktu dari pagi sampai malam itu gunakan yang baik. Selesai nanti diskusi kita hari ini, kan bisa kita buat baik. Kita buka Instagram, kita bikin status yang menginspirasi kan baik kan ya. Daripada kita ini ngumpul sama teman-teman tak berguna. Saya bikin status WA yang bagus juga baik. Membuat hal-hal positif setiap hari. Jadi tak usah dibagi waktu itu, tapi istilah setiap waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya katanya. Oke. Kita nostalgia lagi di Unri, dosen yang menginspirasi Anda di kelautan kita sendiri. Yang terdekat, yang paling berjasa, gimana? Dosen kelautan kan dosen-dosen yang hebat. Iya. Karena kan kita banggakan dulu. Yang lulusan S3 dari kelautan semua. Iya. Profesor juga dari kelautan. Masing-masing dosen kita punya keunggulan masing-masing.
Saya belajar kesabaran tuh ke Pak Bital Amin, orang sabar ya, tenang. Iya. Saya melihat visi-visi besar tuh kan ke Pak Putra Ahmad ya kan. Saya bisa bikin buku kan beliau panggil kan, Don kamu bikin buku. Saya pikir ya Allah bikin buku. Saya itu. Tapi kalau beliau tidak kasihkan amanah itu mungkin buku itu tidak jadi. Saya pembimbing saya kan Pak Elizal ya, Pak Elizal Oh, dengan sama kita kena. Saya dulu Pak Elizal, ah, Pak Musripin sama Pak Elizal. mungkin Mungkin lagi nonton ini ya, saya nggak tahu nanti. kan masing-masing dosen unik. Pak Musipin juga unik. Kebetulan kami sama-sama orang Iya. Magang ya kan. Saya mengambil bagian-bagian kecil dari masing-masing dosen itu yang mungkin saya lakukan. Karena kan saya tidak termasuk bintang di bidang keilmuan ya hanya. Saya sadar dari awal, saya kan termasuk orang yang pintar di ilmu kelautan. Kalau rating kami itu yang pintar kan Agus Salim, sekarang dosen di Jambi, ada Suhardi. Saya orang yang biasa-biasa saja. Saya yang ambil ilmu dari dosen-dosen itu adalah ilmu-ilmu yang mendukung untuk hidup saya hari ini. Saya belajar kesederhanaan, saya belajar jadi orang yang terbuka itu dari masing-masing dosen itu. Secara umum, saya bangga jadi mahasiswa ilmu kelautan karena dosennya bebas. Tapi saya sadar bahwa saya tidak mungkin seperti mereka. Walaupun saya pingin kan, saya juga mungkin dapat dosen ya, jadi doktor, jadi profesor. Tapi saya ngukur waktu itu, enggak, saya tak dapat. Kalau saya paksakan juga akan nanti mahasiswanya. Nah, jadi kalau tanya luar biasa dosen-dosen, Pak Muhammad, Pak Musripin, Pak Elizal, ya kan? Pak Bital Amin, Bu Nisirwani, wah luar biasa. Saya masih ingat. Saya malas bernostalgia, nanti saya merasa tua. Johan aja, ini orang pertama yang ngajak saya nostalgia. Saya tidak pernah mewadahi yang namanya reuni. Iya, Karena betul. buat kita seperti sudah berakhir, ingin mengenang masa lalu. Saya sampai berpikir saya ingin membuat sejarah dulu, Han. Saya masih tetap semangat. Karena kalau saya udah berhenti nggak tahu gimana dulu masa kuliah, kita akhirnya gimana ya? Kita merasa seperti sudah berakhir sebuah proses itu. Nah, ini malam pertama saya diingatkan lagi kuliah gimana. Membuat saya jadi lemah ini hal itu. Kenapa begitu? Oke, jadi kalau kemarin dulu pernah di Dumai ya? Nostalgia di Dumai gimana kan, Dak? Waduh, kita itu kan orang pertama pindah ke Dumai. Saya termasuk pentolan yang mendorong demo besar-besaran terkait dengan gerakan waktu itu. Yang mana jadi demo Pak Mutar Ahmad Tuhan. Jadi saya masih ingat kita memimpin demo anak kelautan, mendemo Pak Mutar Ahmad, PR1, dosen. Yeah. Satu sisi hati saya gimana ya, satu sisi lain kita pindah ke Dumai. Saya menjalani proses di Dumai. Saya menjadi orang aneh bersama Profesor Agung. Ya sekarang Dokter Universitas Umrah. Umrah. Jadi kami ambil kamar di ujung. Agung belajar sambil main gitar ya. Saya belajar ilmu kelautan sambil baca buku politiknya. Gitu. Masing-masing orang menemukan dunia ya kan. Agung sekarang menjadi rektor. Ya saya sekarang syukur juga kalau di leveling sekarang per hari ini termasuk orang tertinggi di lapangan. Orang nomor satu saya. Tapi bukan di bidang operasi. Masing-masing orang menemukan titik yang dia buat. Agung mencapai puncak menjadi profesor dan doktornya. Saya mencapai puncak bagaimana aktualisasi diri sebagai seorang profesional PR. Proses sama. Jadi kami menjadi orang berbeda. Menyudut pun Pak. Pasang foto Soekarno besar-besar, Agung pasang foto rockernya besar-besar ya kan. Saya belajar sambil dengar ceramah politik, Agung belajar sambil main musik. Semuanya sampai. Kalau ditanya kenapa yang lain mungkin belum sampai, nanggung dia. Jadi kalau kita kan udah gila-gila betul ya gitu. Iya. Sampai duluan gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi Dumai itu kita pernah jalani. Ya sedih juga kalau saya lihat sekarang kampus Dumai yang begitu megah, begitu besar, tidak bisa menopang lebih kuat ya. Kami sempat naik kapal Senangin 2 kali ya. Ya paling tidak saya pernah menjadi bagian sejarah itulah, walaupun kadang-kadang juga di laut. Ya kenangan Dumai banyak.
luar biasa kenangannya ya, Kanda. Saya Johan juga nih mau klarifikasi nih, mungkin ya di angkatan karena memang terakhir angkatan Johan terakhir di Dumai Kanda. Jadi pernah dengar itu ada yang nggak sedap itu yang 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 meminta sih. Oke, Kanda, ini kira-kira kan Kanda kan udah melalang buana kemana-mana ya, tentu udah ketemu alumni, udah ketemu dengan orang-orang hebat ya, lulusan yang hebat kayak gitu. Bagaimana sih sebenarnya seorang perguruan tinggi yang apa ya, yang mampu melahirkan sarjana-sarjana yang memang apa ya, yang betul-betul untuk membangun untuk negeri. Kira-kira masukan saran untuk kampus kita tercinta untuk prodi ilmu kelautan umumnya se-Indonesia, khususnya untuk ilmu kelautan UNRI. Ya, UNRI memang harus jangan berhenti untuk bertumbuh kan. Jadi UNRI kan terdepan karena ilmu kelautan. Kayaknya juga kan dari kelautan. Jadi kita harus nasional yuk gitu. Bagaimana dosen-dosen UNRI, alumni UNRI itu menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh kelautan nasional, menjadi menteri pendidikan nasional, menjadi menteri riset dan teknologi nasional. Saya melihat itu kita masih bermain di kandang kan, padahal peluangnya besar. Saya pikir itu. Jadi ayo kita main di level nasional. Ayo kita buktikan bahwa kita tidak jago kandang. Karena secara keilmuan udah cukup. Profesor terbanyak. Tapi kita tidak pernah main keluar. Itu saya ajak ayo kita keluar. Ya Johan juga sudah proses itu. Tapi saya berharap nanti ayo mainnya di nasional kan. Menjadi bagian pengambil kebijakan di tingkat nasional. Khususnya di bidang kelautan. Kita punya Adinda Mas Hadi ya, mantan Sekjen Himitikindo. Ini kan juga bisa dijadikan jadi kelautan. Kalau memang kita kelautan. Jadi ayo jangan kita main hanya di UNRI. UNRI Riau itu udah punya kita. Sumatera itu udah punya kita. Kita harus bagaimana memancakan bendera ilmu kelautan UNRI, bendera UNRI itu di nasional. Mewarnai kebijakan nasional sehingga kita mampat lebih besar untuk bangsa ini. Ya. Oke, ya itu apa namanya, untuk kado tercinta untuk kampus ya, kelautan. Dan kita sebenarnya udah banyak yang nasional sebenarnya, kayak reviewer atau asesor ya kalau nggak salah ya, Prom Peliatra ya. Ya, Pak Peliatra. Ya. Dan kita juga sih sebenarnya dekan dan rektor itu hampir dari ilmu kelautan kalau nggak salah untuk saat ini. Ya, Ya kan ya. Oke. Kalau berbicara tentang UNRI, apa yang Kanda rindukan? Ilmu kelautan atau UNRI, apa yang Kanda rindukan? Ini nostalgia nih, nggak apa-apa ya. Ya banyak lah ya. Karena kan proses penempatan diri kita kan di UNRI ya. Saya mencapai titik hari ini di UNRI. Saya merasa menjadi presiden. Kan saya lebih duluan jadi presiden dibandingkan Jokowi ya kan. Iya betul. Itu udah di tahun 1997 di UNRI membentuknya. Ya banyak hal yang kita rindukan. Tapi saya berharap sama seperti di kelautan tadi. Ayo UNRI, bagaimana kita punya daya saing yang sama dengan perguruan tinggi besar. Kita bisa punya daya saing yang bersama dengan ITB, IPB, bukan di bidang kelautan, semua bidang. Karena saya keliling di berbagai industri, belum ketemu. Waktu saya di Polisi Pulp and Paper juga, UNRI belum bermain di sana. Waktu saya masuk di Migas juga belum pernah ketemu dengan anak UNRI. Di level eksekutifnya lah ya. Ya. Padahal kita sudah mampu. Saya pikir itu, ayolah kita bernostalgia dalam kancah perjuangan nasional. Oke. Ini ada dari Helmi Pajris. Mantap Pak, terbukti selama ada Pak Azizon sistem
CSR-nya di Aceh khusus di ring 1 berjalan dengan baik. Semangat Pak. Ini luar biasa ini dari Helmi Fajrisi ya. Jadi Helmi ini salah satu putra Aceh yang luar biasa. Beliau Oke. belajar. Uh, dan itu bisa jadi pembicaraan. Bukan anak Oke. tambang, tapi bisa berkarir di tambang dan sukses. Ya Oke. kalau terkait dengan masyarakat satu, ya memang sudah menjadi sebuah kewajiban semua industri untuk berperan secara aktif, di mana saat industri itu maju, masyarakat sekitarnya juga harus maju, harus sejahtera. Jadi kalau motonya itu kan sederhana, bagaimana industri itu maju, masyarakatnya juga sejahtera. Kalau itu terjadi, insya Allah industri akan bertumbuh terus, ya. Jadi kalau itu terjadi, akan banyak demo. Ya Pak Jeri, yuk tetap semangat. Oke, untuk rekan-rekan jangan dulu terus ikuti ya, karena kita akan pilih 4 orang ya, akan mendapatkan door prize ya, masing-masing pakai pulsa ya, langsung kita isi, nanti tolong nanti Jabri ya. Baik, sebenarnya Kanda Azizan waktu kecil itu cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya Kanda? Dan saat ini gimana? Apakah sudah tercapai? Cita-cita saya berubah terusan. Jadi waktu kecil ingin jadi dokter ya kan. Semua jadi dokter. Mama bilang nak jadi dokter nak. Tapi kan kondisi ekonomi itu membuat saya tidak bisa mengambil pilihan itu. Sama kuliah mama cuma bilang ini, kau kalau mau kuliah itu di Pekanbaru aja nak. Uang yang ada di mama itu hanya 80.000 sebulan. Cukup itulah aja. Kalau rasanya sanggup lakukan, jika tidak enggak. Nah, setelah saya masuk Unri itu saya bermimpi jadi politisian. Jadi waktu saya masuk lautan tuh jadi politisi aja lah. Tapi kan perjalanan saya lihat enggak lah ya gitu. Belum pas lah ya gitu. Akhirnya Tuhan kan mempertemukan saya di dunia profesi PR. Terus berubah lagi mimpi saya. Saya ingin membuktikan bahwa semua orang bisa bekerja di berbagai kan terwujud. Kalau hari ini apa mimpi saya? Udah sederhana. Saya ingin punya lembaga pendidikan bernuansa Islam. Bagaimana melahirkan orang-orang yang punya semangat besar, melahirkan orang-orang yang punya mimpi, yang tidak takut dengan kehidupan. Yang dia yakin bahwa menentukan sukses itu bukan hanya masalah alma maternya, bukannya IPK-nya. Yang menentukan sukses itu dirinya. Nah, itu yang saya mimpikan hari ini. Mungkin dengan perjalanan begitu panjang hanya. Jadi akhirnya saya melihat mungkin nanti pesantren yang lebih unik ya. Selain kita juga bisa berbagi, kita juga bisa beribadah. Karena udah selesai nih, saya mau pindah ke industri lagi ya. Kan udah habis sudah industrinya. Udah habis industrinya. Udah habis industrinya. Jadi udah akhirat ya sekarang ya berpikirnya ya. Oke, ini kalau makanan kesukaan apa Ganda? Kesukaannya apa sih makanan dan hobi? Hobi apa? Makanan kesukaan dan hobi. Saya suka yang pedas-pedasan. Jadi, karena pedas suka membakar ya. Saya suka yang pedas. Karena orang kelautan saya hobi makan ikan. Oke. Jadi tidak memilih makanan saya. Jadi saya orang yang hal-hal terpenting tak usah terlalu dipikirkan. Saya memperhatikan betul tentang penampilan, contoh semangat. Karena itu penting bagi saya. Karena dengan kebugaran kita, dengan wajah kita yang semangat dan ceria, itu mungkin aura positif bisa kita bagi ke banyak orang. Saya udah tuahan, saya udah 45, insya Allah nanti 13 Mei itu udah 46. 13 Mei ya, nanti mungkin kita akan lakukan dialog memperingati. Oke, bagaimana pandangan saat ini dunia pertambangan atau minyak dan gas ya, itu menjadi hal yang ada beberapa sentimen ya, artinya ada anggapan ini justru kalau ada tambang batu bara atau oil dan gas di suatu lokasi itu akan membawa justru efek negatif lebih gede gitu. Ini contohnya ya kan, misalkan di Bengkulu ya. Bengkulu sendiri 2 atau 3 tahun yang lalu itu kita terkepung dengan banjir. Selidik ya ada yang mengatakan memang sih memang harus dilakukan riset sebenarnya ya. Ini gara-gara kehadiran tambak, misalkan satu-satunya mungkin batu bara atau yang lain itu. Pandangan Kandas gimana sih condongnya pertambangan atau perminyakan oil dan gas saat ini kayak gitu, untuk lingkungan? Jadi kan setiap
kegiatan kita lakukan terhadap alam pasti kan menimbulkan dampak kan Han ya. Iya, dapat. Di bidang industri tambang dan migas kan setiap saat kan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Begitu juga di tambang. Bergerak di bidang industri tambang hari ini tidak sama seperti dulu. Banyak ketentuan-ketentuan yang harus dijalani. Dan insya Allah tuh industri tambang hari ini tuh aman secara lingkungan. Karena semua tahapan-tahapan itu sudah berjalan. Di masa lalu mungkin bisa terjadi ya, karena kelalaian banyak pihak lah. Mungkin pengawasan dari kita juga lemah, perangkat perundang-undangannya juga belum sempurna, lembaga pengawasannya juga tidak banyak. Kalau hari ini kan tidak bisa. Hari ini kalau kita membuat sebuah kesalahan sedikit saja, dalam hitungan detik itu kan informasi berkembang. Hari ini aja kita buat benar juga bisa terprovokasi salah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa industri hari ini bukan hanya migas, bukan juga tambang. Semua industri yang memberikan dampak terhadap masyarakat dan manusia harus melakukan kegiatan industri yang benar. Kalau tidak, dia akan gagal. Apalagi dari industri tambang dan migas yang investasi yang besar. Misal MIPA lah, kita kan tidak mungkin mengambil risiko merusak lingkungan dengan investasi yang sangat besar seperti ini. Kita punya pelabuhan sendiri, kita punya kawasan yang luas. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan kegiatan industri yang benar. Terus bagaimana kalau masih ada informasi-informasi negatif? Ya nama juga kan masing-masing pihak kan punya kepentingannya juga. Kompetitor juga punya kepentingan. Seperti dulu di RPP kan ada kampanye yang rusak hutan. Padahal sebetulnya yang negara yang memprovokasi itu yang duluan udah rusak hutannya kan gitu. Dan dia sponsori untuk menyerang kita ya kan. Karena hutan kita kan hanya tinggal di Indonesia kan Han gitu. Ya, terus yang kedua harus dipahami juga kita kan untuk bertumbuh dan berkembang kan butuh investasi. Nah, tugas kita bagaimana meminimalisir dampak negatifnya. Itulah gunanya ada kita lah, ahli-ahli riset, kerjasama dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, jadi jangan takut bahwa masa lalu memang ada pernah terjadi seperti itu dan hari ini kan mulai kita rubah. Tidak usah terdekan di bidang lingkungan. Di masa lalu juga kan program community development kan juga tidak diwajibkan, hanya kesukaan. Sehingga perasaan industri itu sudah berakhir, masyarakatnya miskin. Hari ini kan tidak wajib ya. Di Aceh malah lebih ketat. Setiap industri tambang itu wajib menyisihkan 1% penjualannya untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi jangan takut, insya Allah industri migas dan tambang di era ke depan ini, milenial ke depan ini, dia tidak punya pilihan. Dia harus menjadi industri yang bersih, industri yang green. Ya, industri yang berkelanjutan ya. Ya kan, Dayan? Yang oke. Ini pertanyaan lagi, ini sebenarnya ada yang japri kita di beda tempat ini. Gaji Kanda boleh nggak dibocorin gitu? Ketika di Kondur Petroleum, RAPP ya namanya ya? Di BOB ya, dan di Aceh sekarang. Boleh berkenan karena mungkin itu salah satu penyemangat. Oh ya. Jadi kalau bocoran kisaran ya. Kan ada dua gaji awal ya. Ada dua tolak ukurnya. Pertama, kalau dibandingkan industrinya, pasti industri migas lebih tinggi. Yeah. Migas, tambang, porsi pulp and paper. Kalau dari industrinya, kalau dari sisi jabatannya tergantung, ya kan? Bisa saja dia di RAPP, kalau jabatannya direktur pasti lebih tinggi gajinya daripada superintenden di migas, ya kan? Nah, jadi kalau lihat industrinya pasti migas lebih tinggi, karena mereka standarnya kan internasional, terus lebih duluan bertumbuh, ya kan? Nah, jadi migas, saran saya kalau ingin bekerja migas, tapi lebih enak tuh tak usah jadi pekerja, jadi wira swasta. Wira swasta paling sederhana, contohnya kan bisa menjadi penelitian, bisa menjadi vendor, bisa menjadi pelaksana kegiatan-kegiatan di sekitar industri. Kalau bocoran gaji pertama Kanda, berapa kisaran Kanda? Pertama ya, saya kerja itu tahun 98. 98 itu gaji sarjana waktu itu hanya 350.000. Saya dapat awal itu 1,5 juta. Kenapa besar dapatnya? Saya kan tidak melamar, Han. Setelah peluncuran buku di Hotel Said, General Suspension, Managing Director RAPP kan memanggil. Dalam pikiran dia itu saya ini udah dosen. Jadi saya dinilai bukan fresh graduate. Saya ingat waktu itu beliau nanya ke Pak Mutarman, ini dosen Pak ya? Pak Mutarman ketawa, bukan. Ini mahasiswa yang paling nakal. Dan dia tidak yakin itu.
Jadi waktu itu teman-teman gajinya 350.000, saya udah dapat 1,5 juta. Itulah sebabnya saya bersyukur betul, Han. Bapak dan ibu saya kan guru, dengan masa kerja kan 20 tahun. Waktu itu gaji mereka baru 300. Mama papa berdua digabungkan dapat 600. Anaknya baru pertama kerja sudah dapat 1,5 juta. Oke. Itu membuat motivasi besar bagi saya. Waktu pindah ke Migas, itu saya terkejut lagi. Saya pikir dulu gajinya udah besar kan. Saya kerja di RPP kan 6 tahun. Saya jadi senior kepala humas sangat muda. Ternyata di Migas lebih tinggi lagi. Saya pindah ke Migas itu, kenaikan gaji dari RPP itu 4 kali lipat. Jadi slip gaji saya kasih ke orang kondur kalikan 4 kali lipat. Terus kerjanya lebih enak lagi. Kerjanya hanya 14 harian. 14 hari kerja, 14 hari libur. Sedangkan di RAPP kerjanya 24 jam. Pagi di Kerinci, malam di Pekanbaru. Dari kondur pindah ke Pertamina pasti jauh lebih tinggi. Nah, mungkin kita pindah perusahaan gajinya rendah, ya kan? Waktu saya masuk ke tambang yang berbeda, karena waktu itu kan 2013 itu kan saya maju jadi bakal calon gubernur. Ada konflik yang panjang waktu itu. Sehingga kan berproses sampai ke PHI, perhubungan industri. Saya kalau saya berharap tambang menggaji sebesar Pertamina pasti tak sanggup, ya kan. Tapi paling tidak kan waktu kasus itu terjadi kan saya sudah gagal tidak jadi wakil gubernur, uang habis. Tapi kan saya tetap bisa tegak berdiri kan, bekerja di Aceh ya, di tambang batu bara lagi. Terus saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Nah, jadi sebetulnya ya seperti itu prosesnya. Makin tinggi jabatan ya makin besar gajinya, ya kan. Oke, luar biasa ya. Jadi gajinya luar biasa pertama kali. Oke, kalau dalam beberapa tahun ke depan, apakah tertarik lagi untuk calon gubernur, Kanda? Atau ini Kanda ini dulu kita berharap menjadi ya menteri muda, ya, menteri kabinetnya Pak Jokowi ya. Tapi mudah-mudahan ke depan saya berdoa mudah-mudahan Kanda menjadi ya sekarang kan udah nasional ya, artinya terlibat di dalam pemerintahan ya, memberikan perubahan. Gimana Kanda? Tertarik Ya, lagi? kita kembali kepada masyarakat hanya. Jadi kan berpolitik kan berbeda seperti dulu. Kita bisa riset dari awal. Karena investasi politik kan juga besar. Saya juga ingin belajar banyak. Kita menjadi politisi kan ingin membantu masyarakat kan. Sebetulnya hari ini saya juga bisa membantu masyarakat. Jadi kalau ada sering orang bertanya, Bang, kapan kembali ke Riau? Dalam konteks misalnya jadi gubernur, bupati dan sebagainya. Saya pikir kapan-kapan saya bisa. Pertama, masyarakat sudah siap untuk kita berpolitik secara sehat. Saya kan tidak mungkin lagi seperti dulu untuk kedua kalinya jatuhan, ya kan. Lebih bagus saya siapkan untuk hari tua. Jadi kalaupun ingin kembali ke Riau, ayo sama-sama kita membangun. Membangun dalam artinya sebenarnya. Karena saya tidak butuh apa-apa lagi. Saya mau publikasi di koran, setiap hari masuk koran juga kan. Saya mau juga liburan, ya setiap hari liburan juga. Tapi kalau memang ingin memberi nilai lebih untuk Riau, ayo kita bangun politik yang sehat. Kita bersihkan wajah Riau itu dari wajah, ini kan pemimpinnya korupsi terus ya gitu. Ini kan malu juga kita. Saya kalau ketemu teman-teman di nasional nanya, dari mana dari Riau? Oh, yang gubernurnya 3 kali masuk penjara, kan itu tak enak. Bagaimana kita membangun wajah Riau mungkin yang lebih enak. Sebagai pusat peradaban Melayu, sebagai kawasan industri yang maju, sebagai pemimpin yang benar. Jadi siap Han, jadi kalau ditanya, Bang, apa obsesi beberapa tahun ke depan? Saya sedang menunggu perintah Tuhan untuk berkarir di mana. 6 bulan lalu saya dapat tawaran menjadi direktur eksternal perusahaan tambang emas di Indonesia Kalimantan Timur. Sesuatu yang tidak bayangkan. Seminggu yang lalu dapat orang sama juga dari tambang emas di Aceh. Saya pikir udah gitu. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sisa hidup ini seperti apa enaknya. Apakah saya tetap berada di Aceh atau saya mengambil tantangan-tantangan lain, ya kan? Kan menarik juga kan, itu kan Pertamina Hulu juga akan mengelola blok rokan, ya kan? Banyak. Nah, jadi kita biarkan aja tangan Tuhan. Yang paling penting adalah hal ini dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu memberikan yang terbaik. Balaslah setiap kejahatan, hal-hal yang tidak baik kepada diri kita itu dengan kebaikan. Biar tangan Tuhan untuk menggerakkan kita supaya sisa hidup lebih indah. Oke, siap. Kalau capaian terbesar dalam hidup Kanda apa Kanda?
Oh, di bidang apa dulu nih? Wah. Semuanya. Saya ini, saya ini kan udah pada berpikir gini, oh, titiknya semuanya ada indah hidup nih. Sesuai ya. Saya tidak pernah membayangkan mencapai titik seperti ini dari seorang anak guru. Oke. Semua mimpi-mimpi saya sudah tercapai. Oke. Mimpi tersisa ini adalah bagaimana mengantarkan anak-anak mencapai titik puncak mereka masing-masing. Ya kalau Allah mengizinkan saya untuk hidup kedua kali, ya tentu ya saya akan belajar dengan banyak kegagalan yang pernah saya lalui. Jadi semuanya sudah dicapai, Han. Saya berhasil mengantarkan 6 adik-adik saya ke perguruan tinggi, ada S2 tuh, sebuah rasa syukur. Saya bisa membawa orang tua ke Mekah, rasanya semua sudah cukup ya. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih untuk hidup saya. Dan saya berharap sisa-sisa hidup ini bisa memberikan banyak yang lebih untuk orang lain. Karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti saya hari ini. Ini kan berkah Allah. Orang yang IPK 287, UNRI, tak punya relasi, bisa mencapai titik hari ini, itu karena Allah. Dan saya harus membalas itu dengan kebaikan, dengan membantu banyak orang. Kalau Kanda ini sebenarnya dekat sama bapak atau sama ibu? Sama ibu saya. Dekatnya? Sama ibu. Ibu sama bapak masih hidup ya Kanda ya? Umurnya udah 73, masih sehat. Jadi saya itu Han, dengan ibu itu saya, jadi kalau lihat ambisi saya, semangat saya itu dari ibu. Jadi mama itu sekarang umurnya sudah 74 lebih, itu masih semangat. Tapi kalau melihat saya yang sabar, sisi saya ikhlas, rendah hati, itu dari papa. Jadi papa tuh orangnya sederhana aja melihat hidup ini. Hidup ini untuk ibadah. Orang mau punya mobil silakan, tak usah itu dipusingkan. Kalau di kantor kita berbuat baik, kita dizalimi. Misal contoh dulu saya dikodurkan, di BOB cukup banyak pendaliman ya saya alami karena persaingan di dalam. Papa cuma bilang ini, udah syukuri aja, jalani aja, ikhlaskan sama Allah. Nah, saya belajar banyak di dua sosok ini, Han. Mama yang penuh ambisi itu akhirnya banyak penyakit karena banyak pikiran ya. Stroke ringan. Tapi dia tetap muda di usia 74 tahun. Papa saya dia tidak terlalu punya dunia itu dia tetap sehat. Jadi sebetulnya apapun pilihan dari hidup ini asalkan kita ikhlas, itu enak juga. Jadi dua figur manusia ini kan berbeda nih. Satu yang ambisius dan penuh mimpi dan tidak pernah berhenti mengejar mimpinya. Dia tetap muda juga, cuman dia ada sakitnya, stroke-nya. Papa yang tidak punya mimpi besar-besar semua untuk ibadah juga tetap muda, ada sehat. Jadi kesimpulannya satu, hidup ini pilih aja pilihannya, tapi luruskan niatnya. Lurus niat itulah yang membuat kesehatan bagi kita. Luar biasa. Ya saya sampai detik ini Kanda itu berkeyakinan orang-orang hebat. Salah satunya Kanda pasti hubungannya sangat bagus, sangat baik sama ibu dan bapak. Karena restu orang tua itu pasti restunya Allah ya. Betul ya Kanda? Betul. Kanda ada siapa tahu bapak sama ibu menonton, ada pesan untuk mau disampaikan ke bapak sama ibu? Ya. Terima kasih atas semuanya, atas cinta, atas ilmu, atas pendidikan. Saya kalau bicara untuk tak bisa. Oke, sih. Luar biasa. Kami juga saya sebagai junior ya, dan kita kelautan itu sangat bangga dengan sosok Bang Ezizon tetap konsisten memberikan inspirasi untuk kami yang muda-muda ini luar biasa. Ini bisa nanti rekan-rekan bisa ditonton di YouTube ya. Ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan untuk ayah sama ibu? Ya. Lagi. Terima kasih Ma. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, menikmati sisa-sisa hidup itu dengan senyuman. Insya Allah semua nasihat sudah Anda lakukan. Oke, siap, mantap. Kalau untuk anak-anak, Kanda, kalau nggak salah barusan ini ya ulang tahun ya? Oh iya. 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu ya? Ya, saya ini cepat nikahan. Saya nikah umur 25. Itu. 25 nikah. Jadi sekarang di usia 45 nih, yang tua kan sudah umurnya 21 tahun. Sudah semester 5. Yang nomor 2 sudah semester 2. Yang kecil sudah SMP ya. Saya syukuri juga. Jadi dulu waktu cepat nikah kan orang-orang kata, ngapain cepat nikah ya? Tapi hari ini saya syukuri bahwa di usia 45 anak-anak saya sudah besar. Insya Allah mungkin 30
3 tahun lagi sudah punya menantu. Nah, bisa teman-teman juga masih. Nah, semua tergantung kita pilihan-pilihan hidup. Jadi teman-teman yang ingin lebih cepat menikah juga ada untungnya, yang lama menikah juga ada untungnya. Yang tidak boleh itu yang tidak punya perencanaan hidup, itu yang tidak boleh. Tahu kapan dan sebagainya. Itu dia. Jadi besar udah dewasa semua. Jadi kalau saya berjalan sama anak-anak, orang pikir itu istri saya gitu, semudah. Kayak teman ya, kayak teman ya. Kalau pesannya kita untuk adik-adik, untuk anak-anak Kanda, pesannya apa? Ya, Papa berharap imam di Pak Kaiser bisa menimba ilmu dengan baik, karena tantangan ke depan kan berbeda. Di luar ilmu yang mumpuni itu, ketakwaan itu jangan lepas, karena era hari ini siapa saja yang tidak dibekali oleh iman yang kuat, dia akan tergelincir. Yang membedakan orang hebat itu adalah dia kuat ilmunya, dia kuat imannya, sehingga nanti tujuan hidupnya itu bukan bermuara pada kepentingan pribadi saja, tapi bagaimana dia bisa bermanfaat bagi masyarakat dan luruskan niatnya untuk ibadah. Nah, itu dalam perjalanan hidup pasti banyak masalah, dan anak-anak saya kan saya ajarkan untuk belajar banyak dari masalah itu. Jangan takut dengan masalah. Belajar terus dari masalah. Karena orang yang banyak menghadapi masalah itu dia makin matang dan makin kuat. Saya ingin berbagi pengalaman tentang mendidik anak. Waktu anak-anak saya masih anak-anak, itu saya pukul memang. Cross saya pukul. Tapi pada saat dia sudah mulai dewasa, sudah mulai balik, itu saya jadikan teman. Jadi memang diskusi banyak hal. Hari ini kan kita tidak bisa lagi memperlakukan anak-anak yang sudah besar itu dipukul dan sebagainya. Teman. Saya dengan imam itu teman betul. Sampai hal-hal pribadi kita diskusi. Dipa sudah mulai, karena sudah mulai masuk bangku kuliah, diskusi. Supaya nanti pada saat dia menghadapi dunia nyata hari ini, dia siap. Dia tidak boleh berkeluh kesah dan curhat ke orang lain. Dia harus curhat itu ke papanya, ke mamanya, kepada abangnya. Karena orang lain itu belum tahu nanti nasihatnya benar. Nah, itu dia. Itu kalau saya. Jadi Imam Dipa, kaitan semangat harus lebih hebat dan lebih kuat. Karena katanya ini ya, kalau orang Padang itu sayang di anak ya. Saya beberapa kali sih mendengar itu. Sayang di anak dipukuli, sayang di kampung ditinggalkan ya. Benar ya kan ya? Betul. Maka itu kan kenapa Minang itu hebat ya, karena memang itu kan mereka merantau kan, konsep merantau. Kalau dalam Islam itu konsep hijrah dia. Saya dulu kalau tidak mungkin hijrah, mungkin tidak sampai seperti ini kan, mutar-mutar di Riau aja. Oke, Kanda, ini kayaknya pertanyaan terakhir sebelum kita permainan. Apa sih yang membedakan, maaf ya, Azizon 10 tahun yang lalu dengan Azizon hari ini? Dulu saya emosional, Han. Saya dulu ingin cepat-cepat. Saya dulu kalau udah punya keinginan sesuatu itu harus saya dapatkan, apapun caranya. Hari ini saya lebih paham bahwa ada nilai-nilai di situ. Tidak ada gunanya kita menang kalau ada orang yang tersakiti. Dulu saya pasti membalas, kalau saya disakiti saya membalas waktu itu. Saya lebih banyak udah banyak bersabar, banyak tersenyum. Jadi proses pendewasaan diri mungkin. Jadi waktu yang panjang, pengalaman yang panjang itu membuat saya lebih banyak bersabar. Di kantor saya lebih banyak tersenyum, misalnya orang rebutan dan sebagainya. Karena mungkin dari duluan menjalaninya. Jadi lebih sabar kan, lebih matang, lebih rindu kepada Tuhan. Itu dia mungkin yang saya dapatkan perbedaan. Artinya sekarang makin ya, karena makin kuat saat ini ya, makin bersabar, makin sabar ya, makin dewasa. Oke, Kanda. Kita ada permainan nih, Kanda. Mungkin Kanda langsung pilih ya. Mungkin ada 3 pertanyaan ya. Tolong dijawab langsung cepat ya. Uang atau sahabat? Sahabat. Kenapa, Kanda? Uang bisa dicari, Han. Sahabat tidak. Jadi persahabatan itu bisa menghasilkan banyak uang. Tapi pada saat kita kehilangan seorang sahabat, pasti kita akan kehilangan uang. Oke, betul. Kalau
Dunia atau akhirat? Akhirat. Jadi dalam Islam kan mengatakan kalau kau kejar akhiratmu, kau pasti dapatkan duniamu. Aceh atau Riau? Wah, Riau saya pilih sebetulnya. Pengusaha atau gubernur? Saya ingin jadi gubernur, Han. Karena saya ingin merubah Riau. Gubernur. Saya ingin merubah Riau. Kalau memang Allah mengizinkannya. Jadi merubah, kalau jadi pengusaha ya paling-paling kebendaan kan. Kalau hanya berharap untuk masyarakat, toh dengan fungsi saya hari ini saya juga bisa berbuat. Tapi kalau saya bisa memegang jabatan politik, itu banyak hal bisa saya buat. Dengan catatan satu, betul-betul saya menjadikan jabatan itu sebagai ladang ibadah. Yaitu kalau memang kayak itu konsepnya. Oke, ya baik. Di akhir ini kami ya, saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih pada Kanda Zizon yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan, saya yakin ya suatu hari Kanda Zizon akan menjadi orang besar di nomor 1 di Riau. Amin. Yang menjadi gubernur. Kita doakan sama-sama. Karena kenapa sih orang kelautan itu bisa dimanapun? Ya bisa di oil, gas dan pertambangan. Itulah ikan ya, bisa dimanapun ya. Ini terus bergerak, itulah dunia kita, laut ya, bergelombang ya Kanda ya. Artinya makanya Soekarno ya, Kanda kan mengidolakan Soekarno ya. Kenapa Soekarno lebih menyukai lautan? Karena dia terus bergerak dan bergerak. Iya betul. Terima kasih. Saya katakan di awal bahwa salah satu saya sampai detik ini ada di sini, yaitu banyak bimbingan dan arahan dari Kanda Azizon. Kami doakan ayah dan ibu saya selalu, anak-anak Kanda sukses ya, yang hebat-hebat ya, mereka udah ada kuliah ya. Untuk yang paling tua tadi siapa namanya Kanda? Imam Aulia Rehan. Imam, terus Dipa. Dipa Putri Pinastika, yang kecil Haidar. Haidar ya, kelas berapa sekarang? Di pesantren, Han. Wah, luar biasa, hebat. Jadi memang harus ada satu disiapkan untuk menjadi ulama besar ya. Iya, benar. Mudah-mudahan terwujud ya untuk Imam, Dipa, Haidar. Kalian harus bangga mempunyai seorang ayah yang hebat, menjadi legendnya kami di ilmu kelautan, yang teruslah menginspirasi Kanda, terus berkarya. Kami sangat menantikan ya, jangan pernah lelah dan bosan untuk menegur kami, membimbing adik-adikmu. Ya mudah-mudahan kami yang ada di sini di forum ini bisa mengikuti kehebatan dan semangatnya Kanda. Oke, Kanda minta tolong, kita akan pilih 4 orang di sini untuk mendapatkan paket pulsa, 1 orang 50.000. Tolong nanti yang terpilih menjapri saya, langsung kita transfer. Nanti kita langsung transfer. Terserah Kanda pilih. Wah, ini terserah Kanda. Kita lupa catat, Rehan. Tadi yang pertanyaan aja kita ini kan 4 orang penanya awal aja kita berikan. 4 pertanyaan awal ya? Iya. Nanti kita lihat kembali, nanti yang 4 penanya awal kita berikan. Oh, 4 penanya. Oke, siap. 4 penanya awal akan saya japri. Tolong yang 4 penanya awal ya, ini IndiQ kita akan ini bisa ditonton ulang di YouTube saya. Saksikan, ini sangat luar biasa. Kalau kayak kata Helmi ya, atau Roxy, ini daging semua di sisi kita malam ini. Terima kasih Kanda atas waktunya. Mudah-mudahan nanti akan ada MOU antara PT MIPA bersaudara dengan UNIP. Mudah-mudahan ada, setidaknya anak-anak kami ada PKL di sana. Amin. Terbang hijrah ke ke Aceh ya Kanda. Ya, doa kami akan selalu mudah-mudahan Kanda menjadi Gubernur Riau, memimpin, memberi perubahan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahannya ya. Jales Pepa Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Oke. Pas segmennya apa Kanda? Ya. Silakan, silakan. Ayo kita berkarya dimanapun dan kapan saja. Oke, ayo kita berkarya dimanapun dan kapanpun saja. Dimanapun dan kapanpun saja. Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Nanti mudah-mudahan kita akan diskusi lagi
saya sebenarnya jauh hari, udah beberapa tahun yang lalu, udah kita setting acara ini. Saya minta Kanda juga menjadi dosen tamu di ilmu kelautan, ya karena memang kesibukan yang memang sangat padat luar biasa. Baru hari ini terrealisasi, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya. Kanda selamat berkarya, kami bangga dengan keberhasilan dan prestasi Kanda, sangat inspirasi. Mudah-mudahan Allah melindungi, jaga kesehatan. Salam buat keluarga tercinta. Oke. Terima kasih. Ya. Saya tutup ya. Jalan Pepa Jaya justru di laut kita jaya. Ya, terima kasih. Izin Kanda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya baik, nanti kami akan ini ya. Bagi yang ya untuk ingin menyaksikan dan untuk bahannya bisa dilihat di ini ya, di deskripsi YouTube ya. Terima kasih semuanya. Ini ada Valencia dari Uncen ya, dari Yeni, oke. Dari Nengsi, ya nanti untuk Dan Pandu yang besok seminar, monggo kamu bisa tonton di YouTube ya. Arbae, terima kasih. Oke, Nengsi, Obi Caniago, Restu Zahirin, Helmi, Bang Helmi ya, Helmi, Farlin, Jojo, terima kasih semuanya. Bang Tony Gumai, ya sukses selalu Bang ya. Palen, Asul Jales Pepa, Sikin ya, Santosa Irman, semuanya sukses selalu buat kita, jaga kesehatan ya, waspada COVID. Saksikan ini di YouTube saya, siapa tahu IndiQ teman-teman terlewatkan tadi. Ya, dadah ya. Jangan sampai Jaya justru di kita jaya. Jangan lupa ya follow atau subscribe YouTube channel saya.